Kuterima saja saat rumahku direbut. Tapi besoknya, polisi datang dan mereka semua langsung ketakutan. Rumah ini, dengan desain minimalisnya yang elegan dan sentuhan kayu hangat, adalah masterpiece bagi Ayu, umur 30 tahun. Bukan hanya sebagai bukti kesuksesannya yang gemilang sebagai arsitek dan pemilik firma pengembangan properti terkemuka di usia muda, tapi juga sebagai tempat ia menambatkan hati dan masa depannya, tempat di mana ia percaya fondasi hidupnya akan sekuat beton bertulang yang ia gunakan dalam setiap proyeknya. Ayu adalah personifikasi dari ketenangan yang cerdas. Rambut coklatnya selalu tertata rapi, dan matanya yang tajam memancarkan analisis, bukan emosi yang meledak-ledak. Ia adalah tipe wanita yang menyelesaikan masalah dengan spreadsheet dan kontrak, bukan dengan air mata atau teriakan. Ia terbiasa melihat dunia dalam struktur dan fondasi yang kokoh. Ironisnya, fondasi rumah tangganya sendiri kini terasa mulai berpasir. Di sofa beludru abu-abu, sudah ada dua sosok yang mengisi sudut pandangannya. Bima suaminya, dan Rina, adik kandungnya. Bima, suaminya, seorang pria dengan aura eksekutif yang menyenangkan. Ia selalu tahu cara membuat orang lain merasa nyaman. Sebagai manajer di perusahaan logistik besar, ia pandai bicara, selalu rapi, dan memiliki tawa yang renyah. Namun, beberapa bulan belakangan, tawanya terasa sedikit terlalu lantang, seolah menyembunyikan nada sumbang di antara harmoni hidup mereka. Rina, adik Ayu, adalah antitesis kakaknya. Rina cenderung impulsif, ekspresif, dan memiliki kecantikan yang lebih effortless. Seperti bunga liar yang menarik perhatian tanpa perlu ditata. Rina baru pindah dari kota kecil dan sudah tinggal bersama mereka selama 6 bulan. Ia beralasan mencari pekerjaan, tetapi ke-6 bulan itu lebih banyak ia habiskan dengan mencoba resep baru, menonton maraton serial, dan yang paling sering, menemani Bima. Astaga, Hani, kamu sudah pulang? Sambut Bima dengan senyum lebar, segera beranjak dan mencium kening Ayu. Ciumannya terasa hangat, namun ada ketergesaan yang tak biasa, seolah ia ingin segera kembali ke tempat duduknya. Tentu. Aku janji pulang cepat hari ini, bukan? Jawab Ayu, membalas senyum Bima dengan senyum yang dipoles sempurna. Matanya melirik ke sofa. Rina sedang mematikan layar ponselnya dengan gerakan cepat yang kikuk, seolah menyembunyikan harta karun. Sebuah selimut rajut cashmere mahal, yang seharusnya hanya dipakai Ayu dan Bima di malam dingin, kini menutupi kaki Rina hingga pinggang. Tadi kami baru saja membahas rencana liburan ke Bali. Bima bilang, ada villa cantik di Uluwatu yang baru buka. Kak, cocok untuk kita bertiga. Ujar Rina riang, suaranya sedikit meninggi seperti menutupi kegugupan. Ayu mengambil cangkir espresso dan menyesapnya pelan. Kepahitan kopi itu terasa jujur. Bali? Kedengarannya menyenangkan. Tapi Rina, kamu kan harus segera fokus mencari pekerjaan. 6 bulan adalah waktu yang sangat lama untuk sekadar mengeksplorasi pilihan. Kalimat Ayu terdengar lembut, tapi menyiratkan batas yang tegas. Rina seketika cemberut. Ayolah, Kak. Sebentar lagi, kok. Aku kan sudah kirim beberapa lamaran. Lagi pula, aku membantu Bima membereskan ruang kerjanya tadi. Dia butuh bantuan untuk merapikan berkas-berkasnya. Kan? Mas? Rina menoleh, mencari dukungan dari Bima. Bima tertawa haha, sebuah tawa yang selalu berhasil meredakan ketegangan di antara mereka. Betul, betul. Rina ini penyelamat. Dia lebih cekatan daripada asisten kantorku. Tumpukan berkasku sudah seperti gunung Everest. Ayu mengangguk kecil. Pandangannya tidak lepas dari Bima. Bima, aku sudah katakan, kalau ada berkas penting dari kantor, kirim saja ke firmku, biar asisten Jojo yang urus. Dia dibayar untuk itu. Situasi ini sudah menjadi pola dalam 3 bulan terakhir. Setiap kali Ayu pulang, ia selalu menemukan Bima dan Rina dalam kedekatan yang tidak lazim. Bukan sekadar kakak ipar dan adik ipar, melainkan seperti dua poros yang berputar di orbit yang sama, dan Ayu hanya menjadi bulan yang mengorbit jauh, diam-diam mengamati dari kejauhan. Malam itu, saat mereka bertiga makan malam, sebuah makan malam yang terasa seperti drama panggung dengan dialog kaku, Ayu memilih untuk menjadi pendengar yang pasif. Ia mengamati bagaimana Bima selalu memastikan Rina mendapatkan porsi lauk favoritnya dan bagaimana Rina selalu tertawa kecil pada setiap lelucon Bima,
betapapun garingnya. Setelah makan malam, Ayu berpura-pura sangat lelah dan langsung masuk ke kamar. Kepalaku sakit sekali, Bima. Mungkin aku butuh tidur cepat malam ini, katanya. Tentu, sayang. Tidurlah. Aku dan Rina akan membereskan dapur sebentar, jawab Bima, tidak menunjukkan kekecewaan sedikit pun. Ayu berbaring di tempat tidur, membiarkan keheningan kamar memeluknya. Ia memejamkan mata, namun pikirannya bekerja cepat, menyusun timeline dan analisis risiko. Pandangannya jatuh pada celana Bima yang tergeletak di lantai, celana yang baru saja ia kenakan. Ayu bangkit. Ia mengambil celana itu dengan gerakan lambat, seolah mengangkat kain yang sangat berat. Ia memasukkan tangan ke saku belakang. Ia tidak menemukan kunci atau uang receh, melainkan selembar post-it berwarna kuning cerah. Jantung Ayu tidak berdebar kencang. Ia tidak panik. Justru, otaknya mulai bekerja dengan dingin dan tajam. Ia adalah arsitek. Ia tidak panik saat fondasi miring. Ia segera mencari cara untuk memperkuatnya atau, jika perlu, merobohkannya dan membangun kembali. Post-it itu bergambar sketsa hati yang sangat sederhana, dilukis dengan spidol biru. Di baliknya, tertulis dua kata yang menusuk, semangat, B. Tulisan tangan itu, bulat dan sedikit miring, adalah milik Rina. Ayu ingat betul, Rina selalu menulis daftar belanjaan dengan gaya yang sama, selalu menggunakan post-it yang ia pinjam dari meja kerja Ayu. Jadi, ini bukan lagi kecurigaan, melainkan sebuah konfirmasi awal. Bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya nyaris hilang ditelan keheningan kamar. Ayu menolak menjadi korban drama histeris. Ia meletakkan post-it itu di laci tersembunyi. Sesaat kemudian, Bima masuk. Wajahnya terlihat lega. Wah, sudah tidur? Capek sekali ya, sayang? Tanyanya lembut sambil berbaring di samping Ayu. Ia memeluk Ayu dari belakang. Lumayan. Ada masalah kecil di proyek Kemang. Kontraktornya main api. Aku harus memadamkan cost overrun, jawab Ayu, matanya menatap pantulan dirinya di jendela gelap. Ia menggunakan bahasa kerjanya untuk menggambarkan masalah personalnya. Seseorang telah mencoba menipunya. Bima terkekeh. Kontraktor memang begitu. Jangan terlalu dipikirkan, Yu. Kamu harus lebih santai. Rina bilang kamu harus lebih sering me time. Mendengar nama Rina dari mulut Bima dalam momen intim mereka membuat harga diri Ayu terasa terinjak. Iya, mungkin benar. Aku akan lebih santai. Bahkan, mungkin aku akan mengambil cuti panjang dan pergi jauh, hanya untuk me time. Bima langsung tegang. Jauh? Kemana? Ayu merasakan perubahan irama napas Bima. Ia tahu, Bima panik. Rencana gelap mereka akan terganggu jika Ayu pergi terlalu lama. Mungkin ke luar negeri. Aku mau melihat arsitektur modern di Barcelona. Sendirian, hanya untuk membersihkan kepala dan mencari inspirasi, jawab Ayu santai, memainkan jemarinya di lengan Bima. Astaga, jangan terlalu lama, sayang. Aku tidak bisa tanpamu. Bima membalikkan badan dan mencium leher Ayu, sebuah ciuman yang kini terasa seperti racun manis. Tentu, aku akan mempertimbangkannya. Sekarang, tidur. Aku lelah sekali. Ayu mematikan lampu dan memejamkan mata di dalam kegelapan. Saat Bima sudah terlelap, Ayu membuka matanya lagi. Ia merasa seperti seorang detektif yang baru saja menemukan petunjuk pertama di lokasi kejahatan yang paling menyakitkan. Ia bangkit dari tempat tidur. Gerakannya senyap dan pasti. Ia pergi ke ruang kerjanya di lantai 2, ruangan yang ia klaim sebagai zona larangan bagi semua orang. Di sana, ia menyalakan komputer. Ayu bukan hanya seorang arsitek. Keahlian terbesarnya adalah merancang struktur, baik struktur bangunan maupun struktur legal dan finansial. Ia adalah orang yang sangat teliti, dan ia tidak pernah bergantung pada satu sumber daya. Ia membuka folder terenkripsi yang bernama Proyek Revisi Diri. Langkah pertama, audit aset. Ia membuka dokumen kepemilikan rumah mewah yang mereka tempati. Properti ini sepenuhnya dibeli Ayu dengan uang hasil keringatnya sebelum menikah. Ia ingat betul. Ia belum pernah menandatangani akta apapun yang mengubah status kepemilikan. Kini, dengan jemari yang dingin, Ayu mulai melacak. Ia memasukkan kode akses ke sistem notaris langganannya, sebuah hak akses yang ia miliki berkat koneksinya yang kuat di industri properti. Sistem notaris menunjukkan bahwa ada upaya pembaharuan akta rumah 3 bulan lalu, bersamaan dengan kedatangan Rina.
Akta itu mencantumkan tanda tangan Ayu dan Bima, berencana mengubah status dari milik pribadi Ayu menjadi harta bersama. Darah Ayu seolah membeku, bukan karena amarah, tapi karena penghinaan. Bima tidak hanya selingkuh, tapi juga mencoba mencuri hasil jerih payahnya, melibatkan Rina dalam rencana jahat itu. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional. Ini adalah kejahatan terstruktur, desis Ayu pelan. Keterkejutan itu hanya sesaat. Kemudian datanglah rasa tenang yang luar biasa. Ayu, si arsitek, melihat sebuah retakan besar pada fondasi, dan ia tahu persis di mana letak kelemahannya. Ia segera mengirimkan email mendesak kepada notaris kepercayaannya, Pak Dharma. Subjeknya hanya satu kata, urgent, kepada Pak Dharma. Tolong cek semua dokumen atas kepemilikan rumah di Jalan Kenangan nomor 12. Cari tahu detail mengenai draft akta pembaharuan kepemilikan yang mencoba mengubah status menjadi harta bersama. Saya yakin tanda tangan saya dipalsukan. Saya ingin Anda siapkan laporan hukum lengkap dan jangan lakukan konfirmasi apapun kepada Bima. Kirimkan laporannya ke folder terenkripsi yang sudah kita sepakati. Saya butuh data ini selesai sebelum lusa. Terima kasih, Ayu. Setelah email terkirim, Ayu bersandar. Ia memejamkan mata. Ia sudah melewati titik kesedihan dan kemarahan. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan perhitungan yang matang. Ia harus mengumpulkan semua bukti perselingkuhan dan kejahatan finansial mereka. Ia harus bergerak dalam bayangan, membiarkan musuhnya merasa aman, sebelum ia melepaskan, oke, yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Ayu sudah mulai merancang skakmatnya. Ia kini menjadi arsitek di medan pertempuran rumah tangganya sendiri. Pagi menyambut Ayu bukan dengan kecerahan, melainkan dengan aura kabut tipis yang menyelimuti hati. Setelah mengirimkan surel mendesak kepada Pak Dharma, notaris kepercayaannya, Ayu tidak bisa tidur nyenyak. Ia tahu, dari titik ini, hidupnya telah berubah dari drama romansa menjadi thriller hukum dan pengkhianatan. Ia harus bergerak dengan ketelitian seorang ahli bedah, tanpa ada ruang untuk kesalahan emosional. Pagi itu, aroma kopi yang memenuhi dapur terasa lebih pahit daripada biasanya, seolah ampasnya telah meresap ke udara. Di meja makan, Bima tampak sedikit gelisah, sesekali melirik ponselnya. Rina, di sisi lain, tampak terlalu ceria, seperti burung kecil yang baru saja menemukan biji-bijian terbaik di taman. Kak Ayu, kamu terlihat lelah sekali. Apakah benar-benar mau pergi ke Barcelona? Kalau iya, aku akan bantu kemas barangmu, ya? Ujar Rina, nada suaranya terdengar terlalu excited. Ayu menyesap kopinya, matanya lurus menatap Rina. Tidak perlu, Rina. Rencana itu masih di tahap ide. Aku harus menyelesaikan beberapa proyek yang mendesak dulu. Dan soal Kemang, aku memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Aku akan lembur di rumah selama beberapa hari ke depan, untuk memantau langsung. Ekspresi Bima seketika berubah. Senyumnya yang tadi terpoles rapi langsung retak. Lembur di rumah? Tapi Yu, bukankah kantor lebih efektif? Ruang kerjamu kan di lantai 2, pasti mengganggu kalau kami di bawah. Protes Bima, suaranya sedikit meninggi. Ia terdengar seperti seorang aktor yang naskahnya tiba-tiba diubah di tengah pertunjukan. Justru itu, aku butuh ketenangan total untuk menghitung anggaran ulang. Ruang kerjaku di atas punya peredam suara yang bagus. Dir, aku akan turun hanya untuk mengambil kopi atau makan malam. Jawab Ayu santai, mengambil sepotong roti panggang. Jadi, anggap saja aku tidak ada. Kalian tetap bersenang-senang seperti biasa. Rina, cepat pulih dari keterkejutan Bima, tersenyum sumringah. Oh, kalau begitu asyik. Aku bisa mencoba resep krowasang baru. Bima, kamu mau rasa apa? Bima memaksakan senyum. Apapun yang kamu buat, Rin, pasti enak. Namun, matanya yang tadi sempat berapi-api kini tampak menyeratkan kekalahan sementara. Ayu mengamati interaksi singkat itu. Rina dan Bima, duet yang semakin berani. Dengan Ayu yang mengklaim akan lembur di ruang kerjanya, mereka akan merasa bahwa pengawasan telah hilang. Ini adalah jaring laba-laba yang sedang Ayu pasang, membiarkan mangsanya merasa bebas sebelum ia menjeratnya. Setelah Bima berangkat kerja dan Rina kembali ke kamarnya, diduga melanjutkan percakapan daring dengan Bima, Ayu segera melaksanakan langkah selanjutnya dari proyek revisi diri. Ruang kerjanya di lantai 2 adalah benteng. Namun, Ayu memerlukan pengawasan di area publik, di mana drama itu sering berlangsung, ruang keluarga dan dapur. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil, tidak lebih besar dari ibu jari, yang biasa digunakan untuk memantau kemajuan proyek di situs konstruksi jarak jauh. Alat ini, yang disebutnya mata elang, dapat merekam suara berkualitas tinggi dan visual yang jelas, tersinkronisasi langsung ke server pribadinya. Ayu, sebagai arsitek perancang rumah ini,
tahu setiap celah tersembunyi. Dalam hitungan menit, ia memasang mata elang itu di balik lukisan abstrak di ruang keluarga, persis di sudut yang menangkap sofa beludru favorit Bima, dan satu lagi di rak buku yang menghadap langsung ke island dapur. Ia tidak mengincar visual yang vulgar, melainkan pola, percakapan, dan pengakuan. Aku tidak butuh adegan film, aku butuh bukti pengadilan, gumamnya sambil mengatur fokus kamera. Hari-hari berikutnya adalah siksaan psikologis bagi Ayu. Ia menghabiskan waktu di ruang kerjanya, berpura-pura sibuk dengan blueprint dan anggaran, sementara telinganya dipenuhi keheningan ruang kerjanya. Baru setelah jam kantor usai, saat Bima pulang, penderitaan sebenarnya dimulai. Ayu sering menahan diri untuk turun hingga larut, memberi mereka waktu. Dan setiap malam, setelah memastikan Bima dan Rina terlelap, ia akan membuka rekaman digital. Rekaman pertama hanya berisi percakapan ringan, tawa, dan Rina yang memasak dengan ceroboh. Tapi di malam ketiga, puzzle itu mulai tersambung. Rekaman malam ketiga. Bima dan Rina duduk di sofa, berbagi sebotol anggur. Bima terlihat frustrasi. Bima, aku tidak suka cara Ayu menatapku, Rin. Tatapannya seperti tahu segalanya. Dia seperti sedang merencanakan sesuatu. Rina tertawa kecil. Kak Ayu itu terlalu sibuk dengan bangunan-bangunan tuanya. Dia tidak akan menyadari. Tenang saja, Mas. Dia bilang akan cuti dan pergi jauh. Itu artinya dia memberi kita ruang. Lagi pula, dia akan percaya pada kita. Bima, tapi soal akta rumah itu, kamu sudah yakin tanda tangan yang kita buat mirip dengan aslinya? Jantung Ayu serasa diremas. Skakmat pertama. Bima sendiri yang mengakui pemalsuan itu, di depan kamera. Rina, sudah, Mas. Itu aku yang print dan aku yang tiru. Kita hanya perlu menunggu Pak Dharma bodoh itu memprosesnya. Kak Ayu sudah lama tidak berurusan dengan notaris. Dia pasti tidak akan mengeceknya sampai kita berhasil mendapatkan rumah ini secara sah. Bima, senyum lega. Kamu memang cerdas, Rina. Setelah rumah ini atas nama kita berdua, kita akan menjualnya. Dan uang itu cukup untuk kita memulai hidup baru di luar kota. Aku akan menceraikan Ayu dan kita akan bebas. Ayu mematikan rekaman. Tangannya menggenggam gelas kosong hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu, pengkhianatan ganda dari dua orang terdekatnya, lebih tajam dari pecahan kaca. Namun, air mata yang seharusnya tumpah, membeku di pelupuk matanya. Ia tidak punya waktu untuk emosi. Pemalsuan tanda tangan terkonfirmasi. Niat penggelapan terkonfirmasi. Ayu mencatat dengan tulisan rapi di buku catatan yang hanya berisi kode-kode rahasia. Keesokan harinya, Ayu menerima balasan dari Pak Dharma melalui jalur enkripsi aman yang mereka sepakati. Bu Ayu, laporan sudah saya kirimkan. Saya menemukan kejanggalan pada berkas pengajuan pembaharuan akta. Tanda tangan Anda memang menunjukkan ketidaksesuaian yang jelas setelah kami bandingkan dengan spesimen lama. Yang lebih aneh, berkas itu diserahkan oleh seseorang yang mengaku sebagai adik kandung Anda dan didampingi BP Bima. Saya sengaja menahan prosesnya atas nama, kesalahan teknis, karena naluri saya tidak enak. Rumah itu masih 100% atas nama ibu. Tidak ada yang berubah secara legal. Saya lampirkan juga salinan draft palsu tersebut sebagai bukti. Rasa lega bercampur amarah menjalari tubuh Ayu. Mereka tidak hanya gagal, tapi mereka telah meninggalkan jejak kejahatan yang jelas. Rina dan Bima terlalu percaya diri, mengira kekayaan dan kesibukan Ayu adalah kebodohan. Ayu menyeringai. Mereka mengira aku sedang memainkan catur, padahal aku sedang membangun bendungan. Dan mereka sedang berenang di sungai di bawahnya. Ayu kemudian mengubah strateginya. Jika Bima dan Rina berani membahas rencana mereka secara terbuka, itu artinya mereka semakin mendekati puncak keberanian. Ia harus mendorong mereka lebih jauh. Malam itu, saat makan malam, Ayu turun dengan penampilan segar, bukan layaknya orang yang menghabiskan hari di balik tumpukan kertas. Aku sudah selesai dengan Kemang. Kontraktornya sudah menyerah, kata Ayu, tersenyum lebar. Bima tampak kaget. Benarkah? Baguslah. Kamu jadi tidak perlu lembur lagi. Tentu saja. Tapi aku harus segera ke Jakarta Pusat untuk proyek baru. Aku akan sangat sibuk. Mungkin akan sering menginap di apartemen kantor di sana untuk menghemat waktu. Jelas Ayu. Ini adalah umpan yang sangat besar. Rina langsung bersemangat. Wah, bagus sekali, Kak. Apartemen kantor pasti lebih nyaman daripada bolak-balik. Bima menatap Ayu dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran lega, ambisi, dan rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Kamu yakin? Yuk, aku khawatir kamu sakit kalau terlalu sering sendirian di apartemen. Aku sudah terbiasa, Dir. Ini demi masa depan kita juga.
kan? Ayu berkata, menatap Bima lurus-lurus. Ia menekan kata, kita, dengan sarkasme tersembunyi. Keesokan harinya, Ayu secara dramatis mengemas sebuah koper kecil dan berangkat, melambaikan tangan dengan riang kepada Bima dan Rina. Namun, ia tidak pergi ke apartemen kantor. Ia hanya berjarak 5 blok dari rumah, menginap di sebuah hotel butik kecil yang tenang. Di sana, Ayu mengakses servernya dan menonton rekaman hari itu. Bima dan Rina, begitu pintu ditutup, bersorak. Bima, sempurna. Dia pergi. Kita punya waktu seminggu penuh sebelum dia kembali. Rina, yes. Aku sudah menelepon agen properti. Mas, kita harus bersiap untuk menjual rumah ini begitu akta itu keluar. Bima, kita harus segera menyingkirkan barang-barang Ayu yang paling besar. Dan ubah interiornya sedikit. Aku tidak suka warna dinding yang terlalu pucat ini. Ayu menyaksikan semua itu, hatinya sakit, tapi tekadnya mengeras seperti baja. Mereka tidak hanya merencanakan pengkhianatan, mereka sudah merayakan hasil curian yang bahkan belum mereka dapatkan. Ayu menghubungi Pak Dharma lagi. Kali ini ia meminta Pak Dharma menyiapkan satu dokumen final yang sangat rahasia. Pak Dharma, saya ingin Anda menyiapkan akta penyerahan aset properti Jalan Kenangan nomor 12 kepada PT Graha Citra, perusahaan saya. Urus perizinan pembangunan cepat. Saya ingin status rumah itu diubah menjadi aset proyek percobaan yang akan segera dirobohkan. Lakukan secara diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu. Pak Dharma, seorang profesional yang terkejut namun loyal, hanya bisa menjawab, saya mengerti, Bu Ayu. Saya akan urus semuanya. Semuanya akan private dan terenkripsi. Tidak akan ada yang tahu selain kita. Ayu mematikan panggilan. Ia sudah memiliki bukti pengakuan, bukti pemalsuan dokumen, dan kini ia memiliki senjata legal pamungkas. Bima dan Rina akan merasa mereka akan mewarisi istana, padahal mereka hanya akan mewarisi sebidang tanah yang siap untuk dihancurkan. Strategi Ayu, yang dibangun dari kecerdasan dan penghinaan, kini siap memasuki babak klimaks. Ia akan membiarkan mereka menikmati ilusi kemenangan mereka, sampai waktunya tiba bagi sang arsitek untuk memberikan keputusan final, robohkan. Jarak 5 blok dari rumah, hotel butik yang ditempati Ayu terasa seperti bunker pengawasan rahasia. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat samar-samar atap rumahnya sendiri. Sebuah siluet yang kini tidak lagi mewakili kehangatan, melainkan medan pertempuran finansial. Setelah mengumpulkan pengakuan Bima dan Rina melalui mata elang, dan menerima konfirmasi dari Pak Dharma mengenai upaya pemalsuan akta, Ayu tidak lagi bertindak sebagai istri yang disakiti. Ia kini adalah seorang komandan strategi properti. Pagi itu, Ayu menghabiskan waktu dengan laptopnya, tidak sedang merancang gedung pencakar langit, melainkan merancang keruntuhan sebuah pernikahan. Ia membagi rencananya menjadi 2 folder utama, bukti hukum dan pidana, dan restrukturisasi aset. Dalam folder restrukturisasi aset, ia sudah mengaktifkan rencana paling ekstrim, mengalihkan status kepemilikan rumah tersebut dari nama pribadinya ke PT Graha Citra, perusahaan pengembang miliknya. Ia menelepon Pak Dharma, memastikan bahwa proses legal ini harus dilakukan dengan kecepatan kilat dan kerahasiaan tingkat tinggi. Pak Dharma, bagaimana perkembangan akta pengalihan aset ke PT Graha Citra? Tanya Ayu, suaranya tenang namun mendesak. Sudah beres, Bu Ayu. Saya sendiri yang mengurusnya di Badan Pertanahan Nasional, BPN. Dalam catatan negara, rumah di Jalan Kenanga itu kini sah milik PT Graha Citra. Saya juga sudah mengurus izin mendirikan bangunan, IMB, untuk perombakan besar. Pak Dharma terdengar hati-hati saat mengucapkan kata, perombakan. Ayu tersenyum tipis. Perombakan? Ya. Katakan saja pada staf BPN, properti itu adalah aset display proyek yang akan segera menjadi tanah kosong untuk proyek baru. Pokoknya, buat statusnya menjadi tidak bernilai bagi pembeli perorangan. Siap, Bu. Tapi saya harus mengingatkan, Bima dan Rina mungkin akan panik saat tahu status rumah berubah. Mereka pasti akan cek ke notaris lain. Biarkan saja, Pak Dharma. Saat ini, mereka sedang berada di puncak ilusi. Mereka pikir akta palsu mereka sedang diproses. Saat mereka cek, mereka hanya akan menemukan bahwa akta yang sah atas nama PT Graha Citra sudah ada, dan statusnya sudah diikat oleh IMB. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain terkejut. Terima kasih atas loyalitas Anda. Tutup Ayu, merasa sedikit lega. Secara hukum, bentengnya sudah tidak tertembus. Sementara Ayu sibuk membangun benteng legal, Bima dan Rina semakin merajalela di rumah. Ayu sengaja sesekali menelepon Bima dan mengatakan bahwa ia akan memperpanjang waktu menginapnya di apartemen kantor, memberinya tali kekang yang semakin panjang sebelum ia menariknya putus. Malam harinya,
Ayu kembali menonton rekaman terbaru dari Mata Elang. Kali ini, mereka sedang di dapur, merayakan sesuatu dengan sampanye mahal milik Ayu. Rina, aku tidak percaya, Mas. Dia benar-benar pergi dan tidak mencurigai apa-apa. Kak Ayu sungguh naif ya, di balik kesuksesannya itu. Bima, menuangkan sampanye? Tentu saja naif. Dia terlalu percaya pada kertas dan kontrak. Rin. Dia pikir cinta itu sama mudahnya diatur seperti anggaran. Lihat kita. Kita punya cinta, dan sebentar lagi, kita punya rumahnya. Rina, jadi kapan kita akan menyajikan surat perceraian itu, Mas? Aku tidak sabar melihat wajahnya saat tahu kita memenangkan segalanya. Bima, sabar, sayang. Kita harus menunggu sampai Pak Dharma memastikan akta kita terdaftar. Aku sudah menekan dia lewat telepon kantor. Dia bilang ada kendala teknis. Aku akan tunggu sampai lusa. Begitu akta keluar, kita sajikan surat cerai. Kita usir dia keluar dari rumahnya sendiri, dan besoknya kita jual properti ini. Rina terkekeh senang. Aku mencintaimu, Mas Bima. Kamu sungguh best. Ayu mematikan rekaman. Ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk, melainkan rasa jijik yang tumpul. Mereka sudah merencanakan timeline, dan tanggal jatuh tempo mereka adalah lusa. Itu artinya, Ayu harus bergerak lebih cepat. Ia harus menyajikan surat cerainya sendiri sebelum mereka. Ayu membuka folder, bukti hukum dan pidana. Di sana sudah ada rekaman audio visual pengakuan pemalsuan tanda tangan. Salinan draft akta palsu yang dikirimkan Pak Dharma. Bukti transfer uang yang dilakukan Bima ke rekening Rina. Ayu sudah cek mutasi Bima. Sekarang, yang paling penting, memastikan keamanannya. Ayu menelepon seorang kenalan lama, Komisaris Seno, seorang perwira polisi yang sangat ia hormati dan pernah menangani kasus sengketa tanah besar perusahaannya dengan integritas tinggi. Halo, Seno. Maaf mengganggu malam-malam begini. Sapa Ayu. Ayu? Ada apa? Tumben kamu menelepon bukan soal tender. Jawab Komisaris Seno dari seberang, suaranya terdengar lelah. Aku butuh bantuan, Seno. Ini masalah sangat pribadi. Tapi sudah melibatkan pemalsuan dokumen properti dan penggelapan terencana yang dilakukan oleh suamiku dan adikku. Keheningan sejenak. Astaga, you. Serius? Sangat serius. Aku punya semua bukti rekaman pengakuan, salinan dokumen palsu, dan bukti transfer dana. Aku juga sudah mengamankan asetnya secara legal di bawah PT-ku. Aku butuh bantuanmu bukan untuk menangkap mereka sekarang, tapi untuk menjaga ketertiban dan memastikan keadilan ditegakkan. Ayu kemudian menjelaskan seluruh kronologi dan rencana, oke-nya. Aku akan kembali ke rumah besok sore. Aku akan membiarkan mereka menyajikan pengakuan dan surat cerai mereka dulu. Dan saat itulah aku akan mengatakan, oke. Aku butuh kamu dan timmu datang keesokan paginya, tepat pukul 9. Jelas Ayu. Aku butuh 2 mobil polisi di depan rumahku, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyita aset yang sudah dicuri dan mencegah keributan. Komisaris Seno terdengar terkesan. Rencana yang sangat dingin, Yu. Aku mengerti. Pemalsuan dokumen adalah pidana berat. Apalagi melibatkan nilai properti sebesar itu. Jangan khawatir, aku akan siapkan tim terbaik. Kami akan datang dengan Pak Dharma, untuk memastikan prosedur penyitaan aset perusahaan dilakukan secara sah. Terima kasih, Seno. Aku tidak butuh drama media. Aku hanya butuh keadilan yang tenang. Aku tidak ingin mereka merusak apa yang sudah kubangun, kata Ayu. Ada nada kelelahan dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Istirahatlah, Yu. Kamu pantas mendapatkan akhir yang lebih baik. Sampai jumpa besok lusa pagi, di Jalan Kenanga. Ayu mematikan telepon. Ia melipat laptopnya. Setelah semua langkah hukum dan pengamanan aset selesai, kini tiba saatnya untuk kembali ke rumah. Ia telah mengumpulkan semua senjata, ia telah menetapkan waktu serangan. Besok adalah hari di mana ia harus menjadi target yang diam. Menanti saat panah itu dilepaskan, sebelum ia melontarkan serangan baliknya yang tak terduga. Ia menatap smartphone-nya. Di layar, ada pesan dari Bima. Sayang, aku sangat merindukanmu. Jangan lama-lama di apartemen, ya. Rumah ini terasa kosong tanpamu. Ayu hanya membalas, aku akan pulang besok sore. Ia mengemas koper kecilnya, yang kini terasa jauh lebih ringan. Isi koper itu bukan lagi pakaian dan kosmetik, melainkan tekad baja. Ia telah mengubah rumahnya menjadi sebuah jebakan yang sangat cerdas, dan ia akan kembali ke sana sebagai juru kunci yang siap menutup pintu. Malam itu, Ayu tidur nyenyak. Ia tahu, ketenangan adalah kekuatan paling mematikan. Ia telah membiarkan mereka tenggelam dalam kemenangan ilusi mereka,
Dan besok, ilusi itu akan pecah di hadapan kebenaran yang pahit. Ayu mengendarai mobilnya kembali ke rumah di Jalan Kenanga, bukan sebagai pemilik yang pulang, melainkan sebagai aktor yang memasuki panggung sandiwara. Pikirannya setenang dan sedingin mesin jet. Semua fondasi hukum sudah ia amankan. Rumah itu kini secara sah milik PT Graha Citra, perusahaannya, dan Komisaris Seno sudah siap siaga dengan jadwal penyitaan aset lusa pagi. Sekarang, Ayu hanya perlu membiarkan Bima dan Rina mencapai titik didih keserakahan mereka. Ketika mobilnya berhenti di depan gerbang, ia melihat bunga krisan baru diletakkan di teras. Jenis bunga yang dibenci Ayu karena aromanya yang terlalu kuat. Rina pasti yang menaruhnya. Sebuah sinyal kepemilikan teritorial yang baru. Ayu menarik napas, wajahnya seketika memasang ekspresi lelah tapi bahagia khas wanita karir yang baru kembali dari perjalanan bisnis. Kunci diputar, dan aroma masakan Italia yang kuat menyambutnya. Di ruang keluarga, Bima dan Rina sedang duduk santai, menonton film komedi, dan tampak benar-benar nyaman. Terlalu nyaman. Aku pulang, seru Ayu dengan nada ceria yang dipaksakan. Bima segera melompat, namun gerakannya terlihat sedikit canggung, seperti boneka yang tali penggeraknya tiba-tiba ditarik. Astaga, sayang, kenapa cepat sekali pulangnya? Bukannya kamu bilang akan menginap beberapa hari lagi? Rina ikut berdiri, senyumnya cepat terpatri, namun matanya memancarkan sedikit kecemasan. Kak Ayu, kamu tidak bilang akan pulang hari ini. Kalau tahu, aku pasti masak makanan favoritmu. Ayu meletakkan tas jinjingnya di lantai marmer dengan suara tut yang keras. Proyeknya dipercepat. Kontraknya sudah ditandatangani. Jadi, ya, aku kembali. Ia berjalan mendekati mereka dan mencium pipi Bima. Ciuman itu terasa hampa, seperti menyentuh dinding yang dingin. Kamu masak apa, Rin? Baunya enak sekali, tanya Ayu, mengalihkan fokus dari kepulangan mendadaknya. Pasta carbonara. Bima suka sekali masakanku akhir-akhir ini, jawab Rina, nadanya terdengar sedikit membual. Ayu mengangguk sambil tersenyum lebar. Bagus, berarti kamu sudah menjadi koki rumahan yang andal di sini ya, Rina. Bima memang tidak bisa lepas dari masakan enak. Bima tertawa keras, tapi terdengar gugup. Tentu saja, Rina sangat berbakat di dapur. Ayu membiarkan pujian itu menggantung di udara. Ia berjalan ke dapur, pura-pura mencari air minum, tetapi matanya mengamati. Ada beberapa barang-barang kecil Ayu yang hilang dari tempat biasanya. Foto pernikahan mereka di rak kini digeser ke sudut, digantikan oleh pot bunga kecil. Ini adalah perang psikologis teritorial, dan mereka mengira Ayu buta terhadap perubahan ini. Oh, carbonara, kata Ayu saat melihat wajan di kompor. Bima, bukankah kamu sensitif terhadap krim fresh? Terakhir kali kamu makan ini, perutmu bermasalah. Bima terbatuk. Oh, itu, carbonara buatan Rina ini berbeda. Dia membuatnya dengan trik khusus, lebih ringan. Iya, Kak. Aku sengaja mengurangi krimnya sedikit, agar Mas Bima tidak sakit perut. Timpal Rina cepat, melempar tatapan terima kasih pada Bima. Menarik, kata Ayu, mengangkat bahu. Sepertinya kalian punya formula rahasia baru di dapur ini ya. Baiklah, aku ke atas dulu. Aku akan mandi dan mengirimkan beberapa email penting ke Pak Dharma. Aku harus pastikan semua dokumen Kemang beres. Mendengar nama Pak Dharma disebut, Bima dan Rina saling pandang sekilas. Sebuah kilatan mata penuh makna yang tidak terlewatkan oleh mata elang yang Ayu tonton malamnya. Mereka pasti mengira Ayu sedang menghubungi Pak Dharma mengenai proyek Kemang. Padahal Ayu baru saja mengirimkan email yang berisi semua bukti pidana mereka ke folder rahasia Komisaris Seno. Malam itu, Ayu duduk di ruang kerjanya, membuka rekaman terbaru. Ia ingin melihat reaksi mereka setelah ia menyebut nama Pak Dharma. Setelah Ayu naik, Bima langsung mengambil ponselnya. Bima, gila, aku panik setengah mati. Kenapa dia pulang? Dia bilang akan menginap di kantor. Rina, tenang, Mas. Dia bodoh. Dia lelah. Dia hanya menyebut Pak Dharma soal proyek Kemang. Dia tidak tahu apa-apa. Kita harus bersikap normal. Hari ini, akta kita pasti sudah di tangan Pak Dharma. Bima, aku harap begitu, Rin. Aku sudah tidak tahan dengan sandiwara ini. Aku ingin rumah ini segera jadi milik kita, dan kita bisa bebas dari bayang-bayang Ayu yang sempurna itu. Rina, besok, Mas. Besok kita lakukan. Dia pulang, itu artinya kita punya kesempatan bagus. Malam ini, kita tunjukkan bahwa dia sudah tidak relevan di rumah ini. Ayu mematikan rekaman. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak lucu. Mereka telah menetapkan waktu serangan. Besok malam. Keesokan harinya adalah hari yang panjang.
Ayu sengaja bekerja di ruang kerjanya sepanjang hari, tapi ia meninggalkan pintu sedikit terbuka. Ia ingin mereka merasa dia ada, tapi tidak mengganggu. Sepanjang hari itu, ia mendengar tawa Rina dan Bima, musik yang diputar keras, dan suara piring pecah. Mungkin Rina mencoba resep baru lagi. Suasana di bawah terasa seperti pesta perayaan kemenangan yang prematur. Sore harinya, Bima datang ke ruang kerja Ayu. Ia membawa cangkir teh, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ini, sayang, aku buatkan teh chamomile. Kamu terlihat lelah sekali, katanya, meletakkan cangkir itu di meja. Ayu melihat teh itu. Ia tidak percaya pada kebaikan Bima, tapi ia harus meneruskan sandiwara. Terima kasih, Bima. Kamu baik sekali. Bima duduk di sofa di ruang kerja. Aku hanya ingin kita bicara sebentar. Soal kita. Ayu menahan napasnya. Ada apa, Bima? Aku merasa hubungan kita sudah mencapai batasnya. Kamu terlalu sibuk, dan aku merasa kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa ada untukku, yang bisa berbagi hidup sehari-hari, bukan hanya kesuksesan finansial. Ayu menatap matanya, tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kekosongan. Apakah kamu sedang membicarakan Rina? Tanyanya datar. Bima terdiam. Ekspresinya menunjukkan percampuran antara rasa bersalah yang dangkal dan kelegaan, karena akhirnya ia mengatakannya. Ya, Rina mengerti aku, Dia sederhana, dan dia hanya ingin menjadi istri rumahan sepertinya. Aku ingin hidup yang tenang. Lalu, apa rencanamu? Tanya Ayu, menyesap teh yang sudah dingin itu. Bima terlihat bersemangat. Ia pasti mengira Ayu akan menangis atau memohon. Aku ingin kita bercerai baik-baik. Aku sudah menyiapkan suratnya. Dan soal rumah ini, kita bisa anggap ini adalah harta bersama. Kamu punya banyak properti lain. Berikan saja rumah ini padaku dan Rina, dan aku janji akan menjamin kebahagiaan Rina. Ayu menundukkan kepalanya, seolah memikirkan tawaran itu dengan sungguh-sungguh. Jadi, kamu ingin rumah ini, dan Rina sebagai istri barumu. Itu saja. Ya, kata Bima, suaranya mantap. Aku tidak meminta apa-apa lagi darimu. Kamu bisa pergi dan membeli properti yang lebih besar. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas waktu yang telah hilang. Ayu mendongak, matanya bertemu dengan mata Bima. Baiklah, Bima. Aku mengerti perasaanmu. Aku akan mempertimbangkan semua ini malam ini. Sekarang, tinggalkan aku sendiri. Aku butuh waktu. Bima, yang terkejut karena tidak ada perlawanan, tersenyum lebar. Tentu, sayang. Terima kasih. Aku yakin ini keputusan yang terbaik untuk kita semua. Ia lalu beranjak, wajahnya berseri-seri seperti pemenang lotre. Setelah Bima pergi, Ayu tidak menangis. Ia hanya membuka laci, mengambil flash drive kecil yang berisi semua rekaman, dokumen legal yang sah, dan rencana skakmatnya. Keputusan yang terbaik, katamu? Ayu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya penuh sarkasme yang mematikan. Keputusan terbaik akan kamu dengar besok pagi. Ayu kemudian mengirimkan pesan singkat ke Komisaris Seno, pukul 9 besok. Siap. Ia tahu, Bima dan Rina pasti akan menyusun skenario klimaks mereka malam ini. Ayu harus bersiap untuk mendengar penawaran final mereka. Permainan telah mencapai babak terakhir. Besok adalah waktu panen, di mana benih keserakahan yang mereka tanam akan menghasilkan buah yang sangat pahit. Strategi, aku pura-pura tidak tahu, telah berhasil membawa mereka tepat ke mulut jurang. Malam itu, rumah di Jalan Kenanga terasa mencekam. Meskipun lampu kristal di ruang makan menyala terang dan sebuah botol anggur mahal sudah dibuka. Bagi Ayu, suasana itu terasa seperti jeda hening sebelum badai besar. Ia sudah siap. Surat elektronik yang berisi koordinat dan bukti hukum sudah terkirim ke Komisaris Seno. Ia tinggal menunggu. Setelah Bima menyampaikan keinginan cerainya di ruang kerja, ia dan Rina tampak lebih tenang, hampir sombong. Mereka mengira Ayu sudah hancur dan menyerah. Ayu turun ke lantai bawah dengan gaun rumah yang rapi, senyum tipis di wajahnya yang membuat mereka semakin percaya diri. Aku sudah menyiapkan makanan penutup. Panna cotta favoritmu, Kak? Ujar Rina. Suaranya manis seperti madu yang disembunyikan racun. Ayu mengambil tempat duduknya di meja makan yang besar. Terima kasih, Rina. Kalian berdua terlihat sangat rukun. Bima meletakkan garpu peraknya dengan hati-hati. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengatur mimik wajahnya menjadi campuran kelelahan dan ketegasan, seolah ia sedang melakukan pengorbanan besar. Setelah pembicaraan kita tadi sore, aku rasa kita harus menyelesaikan ini. Aku tidak mau berlarut-larut. Ini tidak adil untukmu, dan terutama,
Tidak adil untuk kami berdua, kata Bima, melirik sekilas ke Rina yang duduk di sampingnya. Rina mengangguk, mendukung setiap kata Bima. Kak Ayu, kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa menyeimbangi kesuksesanmu. Seseorang yang tidak mengharapkan kehadiranmu di rumah. Sementara Mas Bima, dia butuh kehangatan. Ayu memotong panacotanya, perlahan. Ia mengangkat sendok ke mulut, menikmati teksturnya yang lembut seolah tidak ada drama kosmik yang sedang berlangsung di meja itu. Aku setuju. Aku sudah memikirkan. Sandiwara ini harus berakhir. Jadi, katakan padaku, Bima, apa solusi final yang kamu tawarkan, yang menurutmu adil bagi kita semua? Bima mengeluarkan 2 lembar kertas yang sudah lecek, seolah ia telah membawanya di saku sepanjang hari. Pertama, ini adalah surat pernyataan pisah harta dan cerai, katanya, meletakkan surat pertama. Di dalamnya, aku meminta perceraian, dengan alasan ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Aku tidak akan menuntut harta selain. Bima berhenti sejenak, menatap Ayu dengan mata penuh harap. Selain rumah ini menjadi kompensasi dan pengalihan hak milik sepenuhnya kepadaku. Ayu membiarkan keheningan mengambil alih ruangan. Ia tidak terkejut, karena ia sudah menyaksikan drama ini dalam bentuk rekaman audio. Namun, mendengarnya secara langsung dari mulut suaminya, dan menyaksikan Rina duduk dengan wajah kemenangan di sebelahnya, memberikan sensasi dingin yang jauh lebih menusuk. Jadi, kamu meminta aku keluar dari rumah yang kubangun sendiri, yang kubayar lunas sebelum kita menikah, hanya dengan imbalan sebuah surat cerai? Tanya Ayu, nadanya datar, tanpa emosi sedikit pun. Bima tergelak gugup. Bukan begitu, Yu. Ini adalah harta Gonogini. Tunggu, Bima, potong Ayu cepat, suaranya tiba-tiba menajam seperti pisau dapur. Rumah ini kubeli dari uang pribadiku hasil proyek pertama firma. Aku ingat betul kita belum pernah menandatangani akta perubahan status. Jangan coba-coba membohongiku dengan istilah hukum yang tidak kamu kuasai. Rina langsung menyela, wajahnya memerah. Kak Ayu, jangan keras kepala. Mas Bima sudah mengurusnya. Akta pembaharuan sudah diserahkan ke notaris Pak Dharma. Kok, kita sudah bicara dengan beliau. Bima menatap Rina dengan pandangan marah karena terlalu banyak bicara, tetapi kerusakan sudah terjadi. Ayu mencondongkan tubuhnya ke meja, ekspresinya menjadi sangat dingin, seolah ia adalah patung es. Oh, kalian sudah bicara dengan Pak Dharma, ya? Dan kalian sudah menyerahkan akta pembaharuan? Ya, seru Bima, mencoba mengambil kendali lagi. Kami sudah mengurusnya. Akta itu sedang diproses. Aku sudah menelepon Pak Dharma, dan dia bilang ada sedikit masalah teknis, tapi pasti akan beres. Jadi, Yu, anggap saja secara de facto rumah ini akan menjadi milikku. Ayu tersenyum, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum itu terasa seperti gerbang besi yang menutup rapat. Masalah teknis, katamu? Iya. Jadi, tanda tangani saja surat ini. Bima mendorong surat cerai dan sebuah pena mahal ke hadapan Ayu. Kamu bisa segera berkemas. Kami akan memberimu waktu sampai besok pagi. Setelah itu kamu harus pergi. Ini adalah puncak penghinaan dan pengkhianatan. Bukan hanya mereka berselingkuh, bukan hanya mereka mencoba mencuri properti, tapi mereka juga menuntut Ayu untuk pergi dari satu-satunya tempat yang ia anggap aman, dengan deadline yang kejam. Ayu mengambil pena itu. Rina dan Bima saling pandang, rahasia mereka hampir berhasil. Ketenangan Ayu meyakinkan mereka bahwa mereka telah menang. Ayu mengambil surat pernyataan pisah harta itu. Ia membaca isinya dengan mata yang tajam, mencari setiap celah dan kelemahan, meskipun ia sudah tahu rencana ini adalah sampah. Ia meletakkan pena itu, tanpa menyentuh kertasnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap mata Bima, mata yang selama 10 tahun pernah ia cintai. Pandangan Ayu kini adalah cermin kosong, yang hanya memantulkan ketidakjujuran Bima. Jadi, kamu mengakui perselingkuhanmu dengan adikku, kamu mengakui upaya kalian untuk mengambil rumahku, dan kamu menuntutku keluar besok pagi? Tanya Ayu, suaranya tetap rendah, namun setiap suku kata terasa berat dan final. Ya, itu yang terbaik, jawab Bima, mempertahankan nada tegasnya. Rina mengaitkan tangannya di lengan Bima, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Kami akan menjaganya, Kak. Kamu tidak perlu khawatir. Ayu menarik napas. Keheningan di ruangan itu terasa tebal seperti kabut, dan hanya detak jantung Ayu yang terdengar, berdetak dengan ritme yang stabil dan terukur. Ayu akhirnya berbicara. Itu adalah 2 suku kata yang sama sekali tidak mereka harapkan. Oke. Kata itu terucap begitu saja, lembut, tenang, tanpa nada amarah atau kesedihan. Hanya penerimaan yang membekukan. Bima dan Rina terdiam.
Mereka bersiap menghadapi teriakan histeris, piring terbang, atau setidaknya air mata yang membanjiri. Respons, oke. Itu membuat mereka seperti pemabuk yang disiram air es mendadak. Oh, oke. Bima tergagap, wajahnya dipenuhi kebingungan. Kamu setuju? Iya, Bima. Aku setuju. Ulang Ayu. Ia mendorong kembali kertas-kertas itu ke hadapan Bima. Aku setuju untuk mengakhiri pernikahan ini. Dan aku setuju dengan batas waktu yang kamu tetapkan. Ayu berdiri dari kursinya. Ia tidak menoleh ke Rina. Ia hanya menatap Bima. Aku akan pergi besok pagi. Sebelum jam 9. Kalian nikmati malam ini. Malam terakhir kalian sebagai pasangan yang belum bercerai, di rumah yang akan segera menjadi milik kalian sepenuhnya. Bima terbatuk, mencoba memahami situasi ini. Yu, aku tidak menyangka kamu akan semudah ini. Aku sungguh. Jangan repot-repot, Bima. Aku tidak butuh penyesalan palsu, potong Ayu. Aku lelah dengan sandiwara ini. Jadi, aku bilang, oke. Aku akan menyerahkannya padamu. Kalian menang. Ayu kemudian berjalan pergi, meninggalkan Bima dan Rina yang terdiam, memandangi surat cerai yang belum ditandatangani. Di wajah mereka, ada kelegaan yang luar biasa. Namun terselip sedikit ketakutan karena kemenangan itu terlalu mudah. Saat Ayu menaiki tangga, ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, pengakuan, oke, itu adalah pemicu peledak waktu yang akan beraksi dalam beberapa jam ke depan. Begitu ia mencapai kamar tidur, ia langsung mengambil ponselnya. Ia membuka pesan kepada Komisaris Seno dan menambahkan satu kalimat lagi pada instruksi sebelumnya. Mereka sudah merayakan. Pagi akan datang dengan kejutan yang jauh lebih besar. Semua sudah diatur. Aku akan meninggalkan rumah ini sebelum pukul 9. Ayu kemudian mengemasi satu tas kecil berisi barang-barang pribadi yang paling ia butuhkan. Bukan harta, tapi benda-benda yang membawa kenangan jujur. Ia memandang kamar itu, yang ia desain sendiri. Ia tidak merasakan kesedihan kehilangan, melainkan rasa syukur bahwa ia akan terbebas dari kepalsuan. Ia sudah memberikan respons yang mereka inginkan, persetujuan total. Sekarang, giliran Ayu yang akan memberikan kejutan yang tidak terduga. Sandiwara telah selesai, dan babak hukum akan segera dimulai. Setelah kata tunggal yang dingin itu meluncur dari bibir Ayu, oke, suasana di ruang makan terasa seperti ruangan vakum. Bima dan Rina masih terpaku, memproses kenyataan bahwa perlawanan yang mereka antisipasi, drama, air mata, teriakan, sama sekali tidak terjadi. Ayu telah merespons pengkhianatan paling menyakitkan dengan ketenangan yang membekukan, jauh lebih menakutkan daripada amukan. Ayu berjalan menaiki tangga dengan langkah ringan, meninggalkan dua sosok yang bingung di bawah. Mereka adalah pemenang yang tidak percaya pada kemenangannya sendiri. Keheningan Ayu adalah palu godam bagi ego mereka. Di kamar tidur utama, Ayu membuka lemari. Ia tidak melihat ke arah pakaian atau perhiasan. Matanya fokus pada sebuah kotak memori kecil di sudut. Kotak itu berisi tiket bioskop pertama, post-it penuh janji cinta dari tahun-tahun awal pernikahan, dan sebuah sketsa rumah ini yang ia gambar saat masih lajang. Aku tidak kehilangan rumah, gumam Ayu, tangannya menyentuh dinding yang ia rancang sendiri. Aku hanya kehilangan ilusi. Ia mengambil kotak memori itu, bersama dengan tas kecil yang sudah ia siapkan, berisi flash drive bukti, ponsel darurat, dan kartu identitas. Ia tidak mengemas banyak. Harta yang sesungguhnya sudah ia amankan secara hukum. Semua perabotan mewah, lukisan mahal, bahkan mobil di garasi, semua itu terdaftar sebagai aset PT Graha Citra. Mereka boleh mengambilnya, tapi itu hanya akan menjadi barang pinjaman, cepat atau lambat. Ayu kembali turun. Bima dan Rina masih di ruang makan, tapi mereka sudah beranjak ke ruang keluarga. Aroma kemenangan sudah tercium di udara, tapi tetap ada sedikit bau ketakutan. Bima melihat Ayu membawa tas. Ia langsung menghampiri, matanya memancarkan rasa bersalah yang basa-basi. Yu, kamu benar-benar akan pergi sekarang? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Ia seolah ingin Ayu membatalkan, oke-nya, agar ia bisa merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Ayu menggeleng. Aku bilang besok pagi, sebelum jam 9, Bima. Aku menghormati deadline yang kamu berikan. Aku hanya mengemas apa yang penting. Jangan seperti ini, Yu. Aku tahu kamu pasti marah. Tolong, teriaki aku, atau apapun. Jangan begini, desak Bima, mencoba memancing reaksi emosional. Ia butuh konfrontasi agar pengkhianatannya terasa lebih valid dan bisa dimaafkan. Ayu menatap Bima. Tatapan itu adalah jurang tanpa dasar. Aku tidak marah. Aku sudah melewati titik itu.
Kemarahan hanya akan menghabiskan energiku, dan energiku terlalu berharga untuk dihabiskan pada dua orang yang tidak menghargainya. Ia kemudian menatap Rina, yang berdiri mematung di belakang Bima. Rina, aku tidak tahu apa yang membuatmu berpikir bahwa kebahagiaan sejati bisa dibangun di atas reruntuhan yang kau ciptakan. Aku harap kamu bahagia dengan rumah yang kamu curi dan pria yang kamu rebut. Rina, yang tadinya percaya diri, kini menunduk. Kata-kata Ayu tidak memiliki volume tinggi, tapi memiliki gravitasi yang menghancurkan. Aku minta maaf. Kak, aku mencintai Mas Bima. Bisik Rina, air matanya mulai menggenang. Cinta yang merangkak dari perselingkuhan dan penipuan tidak akan pernah kuat. Rina, itu adalah bayangan cinta, bukan esensi yang sesungguhnya. Aku sudah lelah membahasnya. Potong Ayu. Ayu mengambil kunci mobilnya dari mangkuk di meja konsol. Aku pergi ke hotel butik yang dulu kupakai untuk lembur. Aku akan menyelesaikan urusan perceraian ini secepatnya. Kalian, nikmati malam terakhir kalian di sini. Kalian pantas mendapatkannya. Bima meraih tangan Ayu. Yu, tunggu. Aku ingin kita bicara sekali lagi soal properti. Aku tidak ingin merugikanmu. Kita bisa bagi dua sisanya. Ayu menarik tangannya dengan tegas. Tidak perlu, Bima. Aku bilang, oke, untuk seluruh ultimatum MU. Kamu ingin rumah ini, ambil. Kamu ingin Rina, ambil. Aku tidak akan membawa apa-apa yang berhubungan dengan kalian, bahkan janji palsu yang pernah kalian berikan. Ayu berjalan ke pintu depan. Ia memutar kenop pintu, udara malam yang dingin langsung menyambutnya. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh kembali ke Bima dan Rina, yang berdiri berdampingan seperti dua penjahat yang baru saja memenangkan lotre. Aku hanya punya satu pesan terakhir, dan aku ingin kalian dengar ini baik-baik. Kata Ayu, suaranya kini terdengar seperti bel kristal yang berdentang di malam yang sunyi. Pernikahan ini hancur bukan karena aku sibuk, tapi karena kamu, Bima, memilih jalan pintas menuju kebahagiaan dengan merampas hak orang lain. Dan Rina, kamu memilih keserakahan daripada loyalitas. Aku sudah mengatakan, oke, pada perpisahan kita. Sekarang, kalian tunggu saja besok pagi. Sebelum jam 9, kalian akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan yang sudah kalian buat. Ayu tersenyum lagi, senyum misterius yang membuat bulu kuduk Bima dan Rina meremang. Ayu melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya dengan suara klik yang pelan dan final. Suara itu, bagi Bima dan Rina, seperti suara peti mati yang ditutup. Di dalam mobilnya, Ayu menyalakan mesin. Ia tidak terburu-buru meninggalkan lingkungan itu. Ia mengendarai mobilnya perlahan, memandangi rumahnya yang tersisa sebagai bayangan di kaca spion. Air mata Ayu akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pembebasan. Ia menangis bukan karena Bima selingkuh, tapi karena ia akhirnya terbebas dari kepura-puraan bahwa pria itu adalah pasangan hidupnya. Kesedihan itu cepat berlalu, digantikan oleh fokus yang tajam. Ayu sampai di hotel butik. Ia segera menghubungi Komisaris Seno melalui saluran aman. Aku sudah keluar dari rumah. Seno, mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah menang. Mereka menanti saat properti itu menjadi milik mereka, lapor Ayu. Bagus. Yu, skakmat yang indah. Dokumen penyitaan aset perusahaan dan surat perintah investigasi atas pemalsuan tanda tangan sudah di tangan. Pak Dharma juga akan datang sebagai saksi kunci. Kami akan tiba tepat pukul 9 besok pagi, begitu kamu mengirimkan sinyal terakhir, jawab Komisaris Seno. Sinyal terakhir akan berupa panggilan singkat, tepat pukul 8.45. Aku akan berada jauh, tapi aku ingin kau pastikan mereka benar-benar terkejut. Pinta Ayu. Jangan khawatir. Penampilan timku akan sangat meyakinkan. Kamu istirahatlah. Ayu memutus panggilan. Ia membuka kotak memorinya. Ia mengambil selembar foto lama. Foto dirinya, Rina, dan mendiang ibu mereka. Ibu selalu mengajarkan bahwa integritas lebih berharga daripada semua kekayaan. Aku tidak menghukum mereka, Bu, bisik Ayu, mencium foto itu. Aku hanya membiarkan keadilan bekerja. Pengkhianatan harus dibayar, bukan dengan emosi, tapi dengan kebenaran. Malam itu, Bima dan Rina merayakan kemenangan mereka di rumah yang mereka yakini sudah mereka menangkan. Mereka berbagi sampanye, tertawa keras, merencanakan renovasi, dan bahkan memilih kamar bayi baru untuk masa depan mereka. Mereka sedang menari di atas bongkahan es tipis, tanpa menyadari bahwa air di bawahnya sudah mendidih. Sementara itu, Ayu tidur dengan nyenyak, tidur pertama yang jujur dalam beberapa bulan terakhir. Besok adalah hari di mana ia akan mengucapkan, selamat tinggal, terakhirnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kedatangan 2 mobil polisi. Respons, oke,
Ayu bukanlah persetujuan, melainkan jebakan yang ditutup dengan sempurna. Malam di Jalan Kenanga terasa penuh dengan ironi. Di lantai atas sebuah hotel butik, hanya 5 blok dari rumahnya, Ayu tidur pulas, menikmati kedamaian yang jujur. Sementara itu, di rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi aset sengketa, Bima dan Rina larut dalam perayaan kemenangan yang dibangun di atas ilusi. Mereka tidak tahu bahwa deadline yang mereka berikan kepada Ayu, pukul 9 pagi, adalah deadline yang sama yang akan mengakhiri kebahagiaan palsu mereka. Pukul 2 dini hari, Ayu terbangun. Bukan karena gelisah, melainkan karena naluri seorang arsitek yang harus memastikan semua struktur sudah kokoh. Ia tidak akan tidur lagi. Ia harus melakukan pemeriksaan akhir pada rencananya. Ayu mengambil laptopnya. Ia mengakses server pribadinya, masuk ke folder terenkripsi yang berisi seluruh narasi pengkhianatan ini. Ia meninjau kembali setiap bukti. Rekaman, mata elang. Klip-klip yang berisi pengakuan Bima dan Rina tentang pemalsuan tanda tangan dan rencana mereka untuk menjual rumah. Akta kepemilikan yang sah. Dokumen yang ditandatangani Pak Dharma yang membuktikan bahwa rumah itu kini milik PT Graha Citra, bukan milik pribadi Ayu maupun Bima. Surat perintah penyitaan aset. Salinan soft copy yang dikirimkan Komisaris Seno, yang akan diaktifkan pagi hari, atas dasar dugaan kejahatan terstruktur, pemalsuan dokumen dan penggelapan. Semua sudah siap. Mereka mengira Ayu hanyalah seorang istri yang lelah dan patah hati, yang hanya butuh waktu untuk mengemas pakaian. Mereka lupa bahwa Ayu adalah seorang wanita yang membangun kekaisarannya dari nol. Seorang yang mahir melihat di balik fasad. Ayu menyeduh teh hangat. Ia berjalan ke balkon hotel. Udara dingin dini hari menyentuh wajahnya. Ia teringat kata-kata terakhir Bima. Aku hanya ingin rumah ini menjadi kompensasi dan pengalihan hak milik sepenuhnya kepadaku. Kompensasi untuk pengkhianatan? Bisik Ayu ke udara malam. Aku akan memberikan kompensasi. Kompensasi berupa keadilan. Ayu kemudian melakukan satu tindakan terakhir. Sebuah ritual perpisahan dengan masa lalunya. Ia mengambil ponsel darurat yang sudah ia beli dan mengirimkan satu email lagi ke alamat surel yang hanya diketahui oleh Pak Dharma dan Komisaris Seno. Subjeknya, Final Confirmation, lampiran dokumen kunci. Isi surel itu sederhana namun krusial. Seno, Pak Dharma. Saya lampirkan salinan akta sertifikat hak milik, SHM, yang baru atas nama PT Graha Citra, dan yang terpenting, saya lampirkan izin mendirikan bangunan, IMB, revisi yang menyatakan properti di Jalan Kenanga nomor 12 sebagai aset proyek pengembangan yang dijadwalkan untuk perobohan. Ini adalah jaminan hukum terakhir. Bahkan jika mereka berhasil mengubah status akta, yang mustahil, nilai properti itu sudah nol di mata pengembang karena sudah diikat oleh IMB pembongkaran. Mohon pastikan dokumen ini ada di tangan Anda saat eksekusi pagi hari. Ayu. Ini adalah benteng legal lapis terakhir yang dibangun Ayu. Bima dan Rina berambisi menjual rumah itu untuk memulai hidup baru. Ayu memastikan bahwa yang mereka curi adalah sebuah bom waktu properti, yang secara legal, siap untuk diratakan dengan tanah kapan saja atas nama proyek perusahaan. Setelah surel terkirim, Ayu merasa beban yang sangat berat telah terlepas dari pundaknya. Ia tidak hanya mengamankan hartanya, tetapi ia juga telah memastikan bahwa Bima dan Rina tidak akan mendapatkan uang hasil curian dari properti itu, selamanya. Pukul 7.30 pagi. Ayu sudah rapi. Ia mengenakan pakaian yang profesional. Bukan pakaian wanita yang patah hati, tapi pakaian seorang CEO yang siap mengambil alih situasi. Ia sarapan ringan, membaca berita ekonomi, menjauhkan pikirannya dari drama yang akan segera terungkap. Pukul 8, Ayu meninggalkan hotel butik. Ia tidak menuju rumahnya, melainkan menuju sebuah kafe yang agak jauh dari Jalan Kenanga. Di kafe, ia menerima pesan masuk dari Rina. Kak, jangan lupa ya. Pukul 9 Mas Bima akan mengirimkan surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Kami akan segera mengurusnya. Tolong, jangan mempersulit. Kami sudah menang. Kami akan mengganti uang transportasi pindahmu. Kok, membaca pesan itu, hati Ayu tidak tergerak. Rasa jijik dan kasihan adalah campuran yang kini ia rasakan. Rina dan Bima sudah begitu terperangkap dalam narasinya sendiri sebagai pemenang, sampai-sampai mereka kehilangan sentuhan dengan realitas. Ayu tidak membalas pesan Rina. Ia hanya menunggu, waktu seolah bergerak lambat di kafe yang sunyi itu. Pukul 8.45. Waktu yang ditetapkan Ayu. Ayu mengambil ponselnya, yang sudah terhubung langsung ke saluran komunikasi tertutup Komisaris Seno. Panggilan itu hanya berlangsung selama 10 detik. Ayu, Seno, ini aku. Sinyal terakhir sudah terkirim. Komisaris Seno, siap. Ayu, kami bergerak. Pak Dharma sudah bersama kami. Pukul 9, tepat. Ayu mematikan panggilan.
Ia meletakkan ponsel itu di meja. Ia melihat jam tangannya, menunggu jarum jam mencapai angka 9. Saat itu, di Jalan Kenangan nomor 12, Bima dan Rina mungkin sedang merayakan kemenangan mereka untuk yang terakhir kalinya, memandang rumah itu sebagai masa depan mereka. Mereka menunggu perpisahan yang tenang dan penyerahan aset yang manis dari Ayu. Jarum jam bergerak. Pukul 8.58. Pukul 8.59. Pukul 9. Tepat pada pukul 9, yang Ayu tahu pasti terjadi di Jalan Kenanga adalah suara sirine yang memecah keheningan pagi. Ayu mengambil napas dalam-dalam. Permainan sudah berakhir. Pukulan balik Ayu telah dikirimkan, bukan berupa teriakan atau surat tuntutan, melainkan 2 mobil polisi yang membawa surat penyitaan dan penyelidikan pidana. Reaksi, oke, yang membekukan itu kini telah melahirkan badai yang nyata. Ayu memandang keluar jendela kafe. Ia tidak merasa dendam. Ia hanya merasa kemerdekaan. Kemerdekaan dari kebohongan dan sandiwara. Ia tahu, babak berikutnya akan menjadi yang paling mengejutkan bagi semua pihak. Ia telah memberikan mereka rumah, tapi rumah yang legalitasnya adalah sebuah kuburan proyek yang siap digali kapan saja. Pukul 9 pagi. Di rumah di Jalan Kenangan nomor 12, suasana terasa seperti pagi pertama bulan madu. Bima dan Rina duduk di sofa ruang keluarga. Tawa mereka renyah dan lega. Ayu telah pergi tepat waktu. Mereka merasa pintu penjara sudah terbuka dan mereka bebas menikmati harta karun yang mereka curi. Bima sedang membaca berita di tabletnya. Sementara Rina, dengan kaos Bima yang kebesaran, menyajikan kopi dan kroasang yang ia banggakan. Aku tidak percaya, Mas. Dia benar-benar pergi tanpa perlawanan, kata Rina, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Kak Ayu sungguh mudah ditebak. Seorang wanita karir yang sibuk, dia pasti lebih memilih menjaga nama baiknya daripada bertengkar soal rumah. Tentu saja. Dia hanya berpikir logistik. Rin. Dia pikir rumah ini hanyalah angka di spreadsheet. Jawab Bima, menyesap kopi dengan puas. Sekarang, kita hanya perlu menunggu panggilan dari Pak Dharma. Begitu akta itu sah atas nama kita langsung jual. Kita akan kaya, sayang. Rina memeluk Bima erat. Aku mencintaimu, Mas. Kamu yang terbaik. Aku sudah melihat-lihat katalog desain interior. Aku akan mengubah warna dinding yang pucat ini besok, sebelum kita jual. Tawa Bima menggema di ruangan itu. Tiba-tiba, tawa itu terputus. Dari luar, terdengar suara sirine yang memecah keheningan. Suara itu semakin dekat, bukan sekadar lewat, tapi berhenti tepat di depan rumah mereka. Bima beranjak, wajahnya mengeras. Ada apa itu? Kenapa sirenenya berhenti di sini? Rina mengintip dari jendela kaca besar. Matanya langsung membelalak. Mas, itu 2 mobil polisi. Mereka masuk ke halaman. Kepanikan menyebar di antara mereka seperti api. Bima buru-buru merapikan kemejanya, mencoba terlihat normal. Mungkin salah alamat, Rin. Polisi tidak mungkin ke sini. Namun, bel pintu berbunyi berkali-kali, diikuti ketukan keras yang otoritatif. Bima membuka pintu dengan tangan gemetar. Di ambang pintu, berdiri 2 sosok yang sangat kontras. Komisaris Seno, seorang perwira polisi berpakaian seragam lengkap, dengan ekspresi yang keras, didampingi oleh Pak Dharma, notaris kepercayaan Ayu, yang wajahnya tampak lelah namun tegas. Di belakang mereka, berdiri 2 polisi berseragam lengkap. Selamat pagi, saudara Bima dan saudari Rina, sapa Komisaris Seno, suaranya dalam dan tidak berbasa-basi. Kami dari Kepolisian Sektor Khusus, datang dengan surat perintah. Bima langsung panik. Surat perintah apa? Pak, kami tidak melakukan apa-apa. Ini pasti salah paham. Komisaris Seno mengangkat sebuah map tebal. Kami datang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen publik dan penggelapan aset berencana. Kami juga membawa surat penyitaan aset ini. Rina berteriak tertahan. Penyitaan? Rumah ini milik siapa? Bima, yang mencoba berpikir, menyela. Tunggu, Pak. Ini rumah saya dan istri saya. Ayu. Kami sedang proses perceraian. Urusan properti ini adalah urusan perdata, bukan pidana. Pak Dharma melangkah maju. Sorot matanya tajam menusuk Bima. Maaf, Bima. Saya datang bukan sebagai notaris Anda. Saya datang sebagai saksi. Dan Anda salah. Ini bukan lagi urusan perdata. Ini adalah pidana. Komisaris Seno mengangguk kepada Pak Dharma, memberinya izin untuk bicara. Saudara Bima dan saudari Rina, akta pembaharuan hak milik yang kalian serahkan kepada saya 3 bulan lalu, yang berisi tanda tangan palsu Nyonya Ayu, adalah awal dari kejahatan ini. Nyonya Ayu tidak pernah menandatangani akta itu.
Dia memiliki semua bukti rekaman suara dan visual yang membuktikan rencana penggelapan ini. Jelas Pak Dharma, nadanya penuh kekecewaan. Bima dan Rina terperosok ke sofa. Mereka menyadari bahwa ketenangan Ayu adalah jebakan yang dipasang dengan presisi. Tapi rumah ini, dia bilang, oke. Dia bilang kami boleh ambil rumah ini. Bima memohon, kata-kata, oke, yang tadinya merupakan kemenangan kini terasa seperti mantra kutukan. Komisaris Seno tersenyum sinis. Iya, Nyonya Ayu memang mengatakan, oke. Tapi, oke, itu punya makna yang berbeda bagi seorang ahli hukum dan pengembang properti sepertinya. Plot twist besar diungkapkan. Saudara Bima dan saudari Rina, lanjut Komisaris Seno, Nyonya Ayu sudah memprediksi bahwa kalian akan melakukan upaya pemalsuan ini. Jadi, jauh sebelum kalian menyerahkan akta palsu itu, Nyonya Ayu sudah melakukan restrukturisasi aset yang sah secara hukum. Pak Dharma membuka map yang ia bawa dan menunjukkan sebuah salinan sertifikat kepada mereka. Pada 2 hari yang lalu, Nyonya Ayu telah secara resmi mengalihkan kepemilikan sah rumah ini kepada PT Graha Citra, perusahaan pengembang miliknya. Jadi, rumah ini sudah bukan lagi harta Gonogini, bukan lagi milik pribadi. Rumah ini adalah aset korporasi. Wajah Bima dan Rina pucat pasi. Rina hampir menangis. Aset korporasi? Tapi kenapa? Pak Dharma melanjutkan, suaranya penuh kemenangan yang tenang. Dan inilah kejutan terbesarnya, yang menjelaskan mengapa Nyonya Ayu begitu mudah mengatakan, oke. Pak Dharma menunjukkan dokumen kedua. Izin mendirikan bangunan, IMB, revisi. Rumah ini, yang kalian yakini sebagai istana baru kalian, kini secara resmi terdaftar sebagai aset proyek percobaan yang dijadwalkan untuk perobohan. Nyonya Ayu, sebagai CEO PT Graha Citra, telah mengajukan izin untuk meratakan bangunan ini dan membangun kompleks perumahan baru di atas tanah ini. Status legal properti ini di mata negara sekarang adalah 0, karena sudah terikat kontrak perobohan. Bima terhuyung. Ia mencuri, bukan sebuah rumah, melainkan sebuah kuburan proyek yang siap dihancurkan. Mereka mencuri janji, bukan aset. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa, teriak Bima, mencoba meraih dokumen itu, namun dicegah oleh salah satu polisi. Rekayasa? Kami punya salinan sahnya dari BPN, saudara Bima. Rumah ini adalah jebakan legal yang dipasang Nyonya Ayu. Dia tahu kalian menginginkan properti ini, jadi dia menyerahkannya, tetapi dia memastikan bahwa properti itu tidak akan pernah bisa kalian jual atau kalian nikmati, kata Komisaris Seno tegas. Komisaris Seno memberi isyarat kepada timnya. Kami akan menyegel properti ini atas nama penyitaan aset PT Graha Citra, terkait dengan investigasi pemalsuan dokumen yang Anda berdua lakukan. Ini bukan lagi rumah Anda, ini adalah lokasi kejahatan. Rina menangis histeris. Kak Ayu, dia jahat. Dia menjebak kita. Dia hanya mengajarkan kalian tentang harga sebuah integritas, saudari Rina, balas Komisaris Seno dengan dingin. Sekarang, tolong ikuti kami. Anda berdua harus ikut ke kantor untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemalsuan dan rekaman pengakuan Anda. Bima, yang sebelumnya charming dan percaya diri, kini hancur lebur. Ia menyadari, oke, itu bukanlah persetujuan, melainkan kata kunci untuk mengaktifkan seluruh rencana hukum yang kejam dan cerdas, yang sudah Ayu rancang sejak hari pertama kecurigaannya muncul. Ia tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan kebebasan, ia kehilangan martabatnya di hadapan polisi, dan ia kehilangan ilusi kemenangan. Saat Bima dan Rina digiring keluar dari rumah yang mereka klaim, Rina sempat berbalik, menatap pilu ke arah jendela kaca. Di balik kaca itu, ia melihat bayangannya sendiri, bukan sebagai nyonya rumah yang bahagia, melainkan sebagai penjahat yang tertangkap basah. Ayu tidak ada di sana untuk melihatnya, tetapi kehadirannya terasa lebih kuat daripada kehadiran fisik. Keahlian tersembunyi Ayu sebagai arsitek, membangun dan merobohkan struktur, telah digunakan untuk menegakkan keadilan. Rumah itu kini kosong, simbol dari babak gelap yang telah berakhir. Suara sirine yang memudar menjauh dari jalan kenangan nomor 12 menandakan akhir dari sebuah ilusi. Bima dan Rina telah dibawa ke kantor polisi, bukan sebagai pemenang cinta, melainkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Rumah itu, yang baru saja mereka yakini sebagai masa depan mereka, kini berdiri sepi, disegel dengan pita kuning cerah milik polisi, sebuah medali kehancuran yang disematkan oleh Ayu. Ayu, dari kejauhan, menerima laporan singkat dari Komisaris Seno. Eksekusi berjalan lancar, tidak ada perlawanan. Mereka terkejut dan terdiam. Pak Dharma sedang membantu menyusun laporan penyidikan. Rasa lega membanjiri Ayu. Keadilan sudah beraksi, tanpa ia harus mengotori tangannya dengan drama di ruang interogasi khusus. Bima dan Rina dipisahkan.
Bima duduk di balik meja logam, wajahnya kusut dan air mata penyesalan yang terlambat mulai mengalir. Ia mencoba mempertahankan kepura-puraan bahwa ia adalah korban. Namun rekaman, mata elang, yang disajikan Komisaris Seno menghancurkan semua pembelaannya. Di sana, tawa riangnya saat membahas pemalsuan tanda tangan dan rencana penjualan properti terdengar sangat jelas. Itu hanya gurauan, Pak. Kami hanya mencoba menakut-nakuti Ayu agar dia mau bernegosiasi. Bima mencoba mengelak, suaranya serak. Komisaris Seno menatapnya dengan pandangan tanpa emosi. Saudara Bima, rekaman ini juga berisi pengakuan Anda bahwa akta palsu itu sudah diserahkan oleh Rina ke notaris Pak Dharma. Dan kami punya salinan akta palsu itu, lengkap dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Nyonya Ayu. Ditambah lagi, aset yang kalian incar itu kini milik PT Graha Citra dan dijadwalkan untuk dibongkar. Ini bukan lagi sengketa rumah tangga. Ini adalah penipuan berlapis. Tapi, Ayu bilang, oke. Kenapa dia tega menjebak kami seperti ini? Kami adalah suaminya, dan Rina adalah adiknya. Bima berteriak, frustrasi karena skenario kemenangannya telah berubah menjadi bencana. Nyonya Ayu hanya mengatakan, oke, pada permintaan cerai Anda. Dia tidak pernah mengatakan, oke, pada kejahatan Anda. Dia adalah seorang wanita cerdas yang melindungi hasil kerjanya. Kami memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan proses pidana, Saudara Bima. Anda lebih baik jujur tentang motivasi Anda. Bima ambruk. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan Ayu dan Rina, tapi juga seluruh jaring pengaman hidupnya, karir, reputasi, dan masa depannya. Saya hanya lelah dengan kesempurnaan Ayu. Rina memberikan saya kehangatan yang tidak pernah saya temukan di sana. Dan saya membutuhkan uang untuk memulai hidup baru bersamanya. Sementara itu, di ruangan lain, Rina berada dalam kondisi yang jauh lebih rapuh. Ia menangis terseduh-seduh, penyesalan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Rina selalu hidup dalam bayangan kesuksesan kakaknya, dan kini bayangan itu menelan dirinya. Seorang petugas wanita, Aibda Maya, yang ditugaskan Komisaris Seno untuk menangani Rina secara lebih empatik, menyajikan air hangat. Saudari Rina, kami tahu Anda terlibat karena dibujuk dan mungkin karena emosi. Ceritakan pada kami, mengapa Anda setuju untuk memalsukan tanda tangan kakak Anda sendiri? Tanya Aibda Maya lembut. Rina mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Aku iri, Bu. Aku sangat iri pada Kak Ayu. Sejak kecil, dia selalu yang terbaik. Dia yang paling pintar, paling disayangi, paling sukses. Dia bisa membeli apapun yang dia mau, termasuk rumah itu. Napas Rina tersengal. Aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan, tapi aku tidak pernah sebaik Kak Ayu. Lalu, Mas Bima mendekatiku. Dia memujiku. Dia bilang aku lebih manusiawi daripada Kak Ayu yang hanya peduli pada uang dan beton. Bima bilang, dia juga lelah hidup dalam bayangan Kak Ayu. Dia bilang, jika kami mendapatkan rumah itu, kami bisa memulai hidup baru yang tenang, jauh dari kesempurnaan Kak Ayu yang mencekik. Lanjut Rina, mengakui kebohongan yang ia yakini sebagai kebenaran. Aku butuh pembuktian. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku juga bisa menang darinya. Aku ingin mengambil satu hal yang paling Kak Ayu banggakan. Petugas Maya, dan apakah Bima yang meminta Anda memalsukan tanda tangan di akta itu? Rina mengangguk cepat. Yah, dia bilang, karena aku adiknya, tulisan tanganku pasti mirip. Dia bilang Kak Ayu terlalu sibuk dan tidak akan pernah menyadari. Aku melakukannya karena Mas Bima janji, jika itu berhasil, kami akan menikah dan aku akan menjadi nyonya rumah yang sah. Ini adalah kebenaran yang penuh air mata. Bukan hanya pengkhianatan cinta, tapi sebuah tragedi tentang iri hati yang terpendam dan ambisi yang salah arah. Rina tidak mencuri karena cinta murni, tapi karena rasa inferioritas yang dimanfaatkan dengan kejam oleh Bima. Komisaris Seno, yang mendengarkan melalui interkom, mencatat pengakuan Rina. Pengakuan ini meringankan beban Rina, tetapi memperberat posisi Bima. Bima adalah dalang pemalsuan dan penipuan terstruktur, sementara Rina adalah pelaksana yang dibutakan oleh emosi dan iri hati. Ayu, di hotel butik, menerima rangkuman percakapan ini dari Komisaris Seno melalui pesan suara terenkripsi. Mendengarkan pengakuan Rina, hatinya terasa sakit, bukan karena dendam, tapi karena kepedihan seorang kakak. Dia cemburu padaku, pikir Ayu. Dan Bima memanfaatkan kecemburuan itu sebagai senjata. Ayu segera menghubungi Komisaris Seno. Seno, terima kasih atas laporannya. Aku sudah mendengar pengakuan mereka. Aku ingin kamu lakukan satu hal. Tahan Bima atas semua tuntutan pidana yang ada. Pemalsuan, penipuan, penggelapan. Dia adalah otak di balik kejahatan ini,
dan dia harus menerima konsekuensinya. Bagaimana dengan Rina, Yu? Tanya Seno. Ayu menarik napas panjang, mata tertutup. Aku akan mencabut tuntutan pidana terhadap adikku, Rina, dengan satu syarat. Dia harus membuat pernyataan publik yang mengakui kesalahannya dan pengkhianatannya. Dia harus bertanggung jawab, tapi bukan di dalam penjara. Dan apa kompensasinya, Yu? Mengingat kerugian mental dan waktu yang Anda alami. Kompensasinya adalah, semua aset non-properti milikku yang ada di rumah itu akan kuserahkan padanya. Perhiasan yang ditinggalkan, mobil lamaku yang sudah lama tidak kupakai. Itu akan menjadi modalnya untuk memulai hidup baru. Dan yang terpenting, dia harus berjanji untuk tidak lagi menghubungi Bima dan menjalani rehabilitasi mental untuk mengatasi masalah harga dirinya. Komisaris Seno terdiam. Sebuah keputusan yang sangat mulia. Yu, Anda memberikan keadilan, tetapi juga kesempatan kedua. Aku tidak ingin dia hancur total. Seno, dia adalah adikku, dan aku ingin dia mengerti bahwa harga diri sejati tidak bisa dicuri. Biarkan Bima yang membayar kejahatan finansialnya, dan biarkan Rina membayar pengkhianatan emosionalnya dengan kejujuran. Ayu mengakhiri panggilan. Ia memandangi tangannya. Ia telah membuat keputusan yang sulit, memisahkan keadilan dari dendam pribadi. Ia tidak ingin melihat adiknya di balik jeruji besi. Ia hanya ingin Rina menghadapi kebenaran yang pahit. Kebenaran bahwa ia adalah korban dari emosinya sendiri. Babak pembalasan telah usai. Babak pemulihan dimulai. Setelah hari yang panjang dan penuh pengakuan di kantor polisi, Ayu kembali ke hotel butik. Ia tidak merasa gembira, melainkan sebuah keheningan yang dalam, seperti lahan konstruksi yang baru saja dibersihkan dari puing-puing. Keputusan untuk menuntut Bima atas pidana pemalsuan dan penggelapan, sementara memberikan Rina kesempatan kedua, adalah keputusan yang berat. Namun ia tahu itu adalah fondasi keadilan yang paling jujur. Pagi berikutnya, Ayu bertemu dengan Pak Dharma. Notaris itu datang membawa semua dokumen legal yang sudah final, termasuk akta penyerahan aset kepada PT Graha Citra, dan surat pencabutan tuntutan Ayu terhadap Rina. Anda sungguh luar biasa, Bu Ayu, kata Pak Dharma, menyesap tehnya. Dalam sejarah karir saya belum pernah melihat seorang korban yang begitu tenang dan cerdas dalam merancang keadilannya. Anda tidak hanya menang, Anda memperbaiki struktur yang rusak. Ayu tersenyum tipis. Saya tidak ingin menghabiskan energi untuk balas dendam, Pak. Saya ingin kebenaran yang sederhana. Bima harus bertanggung jawab atas kejahatan finansialnya. Rina, dia adalah adik saya. Dia hanya perlu waktu untuk memahami bahwa harga diri tidak bisa dicuri. Rina sudah dibebaskan dengan status wajib lapor. Dia menerima syarat Anda untuk tidak lagi berhubungan dengan Bima. Bima sendiri, dia harus menjalani proses hukum. Rekaman yang Anda berikan sangat kuat, dan pemalsuan tanda tangan adalah kejahatan serius, jelas Pak Dharma. Bagaimana dengan rumah itu, Bu? Rumah di Jalan Kenanga? Ayu menatap keluar jendela, memandang kota yang mulai berdenyut. Rumah itu kini sudah disegel polisi. Setelah proses hukum Bima selesai, dan polisi melepaskan segelnya, kita akan segera mengaktifkan IMB perobohan itu, Pak Dharma. Saya tidak ingin menyimpan bangunan yang penuh dengan kenangan pahit. Jadi, Anda akan menjual tanahnya? Tanya Pak Dharma. Tidak hanya menjual. Saya akan mengembangkan ulang, kata Ayu, matanya mulai memancarkan gairah yang sudah lama hilang. Saya akan merobohkan rumah lama itu, dan di atas tanah itu, saya akan membangun sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang benar-benar mewakili filosofi hidup saya yang baru. Ayu mengambil sebuah sketchbook dari tasnya, sebuah kebiasaan lama yang tidak pernah hilang, dan membuka halaman yang sudah dipenuhi sketsa cepat. Saya memiliki semua modal, Pak. Uang dari penjualan aset Bima yang disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan, karena upaya penggelapan, sudah masuk. Dan tanah itu adalah milik PT Graha Citra. Jadi secara finansial, saya tidak rugi apa-apa. Lalu, apa rencana Anda, Bu? Ayu meletakkan jarinya di atas sketsa. Saya akan membangun sebuah kompleks perumahan kecil, bukan untuk orang kaya, Pak Dharma. Saya ingin membangun perumahan yang terjangkau namun elegan, dengan fasilitas dukungan penuh, didedikasikan untuk wanita-wanita yang sedang memulai hidup baru, entah itu karena perceraian, kegagalan bisnis, atau trauma. Pak Dharma terdiam, terharu. Sebuah proyek yang sangat mulia, Bu Ayu. Itu adalah simbol kebangkitan Anda. Betul. Saya tidak hanya merancang bangunan, saya merancang harapan baru. Saya ingin mengubah trauma menjadi inspirasi, ujar Ayu, senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya. Saya akan menamakannya Kompleks Kenanga Baru, sebagai peringatan bahwa dari puing-puing lama,
bisa tumbuh sesuatu yang jauh lebih indah dan kuat. Sementara Ayu sibuk merancang masa depan, Rina menghadapi realitas yang kejam. Ia dibebaskan, tetapi dengan catatan kriminal yang menggantung dan rasa malu yang tak terperi. Ia kembali ke kamar lamanya. Kamar di rumah yang kini ia tahu akan diratakan dengan tanah. Pintu rumah masih disegel, tapi polisi mengizinkan Rina masuk di bawah pengawasan untuk mengambil barang-barang pribadinya. Rina berjalan pelan di rumah yang dingin itu. Ia melihat sofa tempat ia dan Bima berbagi rahasia, meja makan tempat ia berteriak kemenangan, dan di mana kakak Ayu hanya berkata, "Oke." Setiap sudut kini terasa seperti monumen pengkhianatan. Ia menemukan tas yang ditinggalkan Ayu, tas yang berisi perhiasan sederhana dan kunci mobil lamanya, sesuai janji Ayu. Di atasnya, ada catatan kecil dari Ayu, ditulis tangan. "Rina, ini modalmu untuk memulai. Aku tidak menghukummu di penjara, karena aku tahu kamu sudah dihukum oleh rasa cemburu dan pilihanmu yang salah. Pikirkanlah ini baik benar. Nilai dirimu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, atau pada pria yang kamu curi. Nilai dirimu terletak pada kejujuran dan kerja keras. Aku mencabut tuntutanku agar kamu bisa membuktikan itu. Aku harap kamu menemukannya. Jangan mencari Bima. Cari dirimu sendiri." Ayu. Rina jatuh terduduk. Catatan itu meremas di tangannya. Air mata penyesalan yang ia keluarkan di kantor polisi kini terasa lebih tulus. Ia menyadari betapa kejamnya Bima memanfaatkan kelemahan dirinya, dan betapa besarnya hati Ayu yang masih memberinya jalan keluar dari jurang kehancuran. "Kak Ayu, kenapa kamu tidak membenciku?" bisik Rina pada keheningan. Ia mengemasi barang-barangnya. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di kota ini, di mana setiap jalan mengingatkannya pada kegagalannya. Dengan modal dari Ayu, ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, berjanji pada dirinya sendiri untuk membangun kembali hidupnya dari nol, kali ini dengan fondasi kejujuran. 3 bulan berlalu. Proses perceraian Ayu dan Bima selesai dengan cepat. Bima tidak mendapatkan apa-apa selain hukuman percobaan dan denda besar atas pemalsuan dokumen. Ia keluar dari pernikahan itu tanpa reputasi dan tanpa aset. Ayu berdiri di atas reruntuhan rumah lamanya. Bangunan itu sudah diratakan, dan yang tersisa hanyalah tanah bersih yang siap untuk proyek baru. Ia tidak merasakan kesedihan, melainkan kegembiraan. Di sampingnya berdiri Yoga, seorang insinyur struktural yang cerdas dan berintegritas, yang disewa perusahaannya untuk proyek kenanga baru. Yoga adalah pria sederhana, fokus pada kualitas pekerjaan, dan memiliki tawa yang renyah dan jujur. Dia berbeda dari Bima, dia tidak terintimidasi oleh kesuksesan Ayu, justru mengaguminya. "Tanah ini terasa tenang, Yu. Struktur tanahnya kuat, cocok untuk fondasi kompleks baru Anda," ujar Yoga, menunjuk site plan. "Tentu saja. Fondasi yang baru harus kuat, Yoga. Kita tidak bisa membangun masa depan di atas pasir," jawab Ayu, menatap mata Yoga yang teduh. Ayu tidak hanya melanjutkan hidup, ia merancang ulang hidupnya. Keputusan yang ia buat tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menghasilkan warisan baru. Ia tidak kehilangan segalanya saat rumahnya direbut. Ia kehilangan hal yang jauh lebih kecil, hanya untuk mendapatkan kekuatan sejati dan tujuan hidup yang lebih besar. 1 tahun setelah Ayu mengucapkan kata tunggal yang mengaktifkan rencana keadilannya, kompleks kenanga baru mulai berdiri tegak di atas lahan bekas rumahnya. Tanah yang dulu menyimpan kepahitan pengkhianatan kini menjadi kanvas harapan baru. Ayu tidak hanya merancang bangunan, ia merancang ulang definisinya tentang rumah. Proyek ini adalah jiwa Ayu. Bangunan-bangunan 2 lantai dengan sentuhan earth tone yang hangat, didesain dengan sirkulasi udara yang baik dan banyak ruang terbuka hijau. Ini adalah kontras total dengan rumah lamanya yang mewah namun terasa dingin dan steril di akhir-akhir masa pernikahannya. Di lokasi proyek yang penuh dengan deru mesin dan teriakan pekerja, Ayu bergerak dengan percaya diri. Ia tidak lagi mengenakan pakaian formal mahal. Ia lebih nyaman dengan celana kaki dan helm proyek. Wajahnya yang cantik ini dihiasi sedikit debu dan gairah yang membara. Hubungannya dengan Yoga, insinyur struktural yang ia rekrut, semakin mendalam. Yoga adalah fondasi yang stabil dalam kegempaan emosional yang baru saja dilewati Ayu. Ia sederhana, pekerja keras, dan yang paling penting, jujur. Dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Ayu, melainkan selalu fokus pada masa depan dan kualitas setiap tiang yang mereka tancapkan. Tiang D4 sudah siap uji tekan. "Yu," lapor Yoga, wajahnya serius saat memeriksa data di tablet. "Bagus. Pastikan angkanya 15% lebih tinggi dari standar kita. Aku ingin setiap rumah di sini terasa sekuat bunker, bukan hanya sebatas dinding," jawab Ayu, mengamati sudut pondasi yang baru dicor. Yoga melepaskan helmnya, mengusap keringat di dahi. "Anda selalu ingin yang terbaik, bahkan untuk perumahan bersubsidi sosial. Kenapa harus sekuat ini, Yu?"
Mengingat batas anggaran kita. Ayu tersenyum. Senyum yang mengandung filosofi mendalam. Karena rumah ini bukan hanya tempat berlindung, Yoga. Ini adalah tempat penyembuhan. Wanita yang akan tinggal di sini membawa beban dan trauma. Mereka butuh tahu, begitu mereka menutup pintu, mereka aman, tidak akan ada badai lagi. Fondasinya harus kuat untuk menopang harapan mereka. Yoga menatap mata Ayu. Ada kehangatan dan kekaguman yang tulus di sana. Itu adalah pemikiran yang sangat indah. Yu, saya semakin yakin, Anda bukan hanya seorang arsitek, Anda adalah pembangun semangat. Percakapan mereka seringkali seperti ini, transisi mulus dari beton dan baja ke filsafat hidup. Suatu sore, saat senja memayungi lokasi proyek, Ayu dan Yoga duduk di atap salah satu rumah yang hampir selesai. Di kejauhan, mereka bisa melihat bayangan lingkungan perumahan lama, termasuk lokasi rumah yang pernah menjadi sumber konflik. Apakah Anda pernah kembali ke sana, Yu? Tanya Yoga pelan, tanpa menunjuk. Ayu menghela napas. Tidak ada gunanya menengok ke belakang. Yang sudah jadi puing, biarkan saja jadi puing. Tapi Pak Dharma memberitahu saya tentang Bima. Bagaimana keadaannya? Tidak baik. Setelah dibebaskan dengan status tahanan rumah dan denda besar, dia kehilangan pekerjaannya. Reputasinya hancur. Dia juga harus membayar ganti rugi yang besar atas kasus pemalsuan itu. Dia benar-benar membayar mahal untuk ilusi kepemilikan yang dia dambakan. Jelas Ayu. Ia bicara tanpa dendam. Hanya sebuah fakta yang disajikan dingin. Bagaimana dengan adik Anda, Rina? Ayu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu pos. Rina tidak pernah menghubungiku, sesuai janjinya. Tapi dia mengirimkan ini dari kota asalnya. Dia bilang, dia sudah mulai bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Pekerjaan yang selalu ia inginkan, tapi ia terlalu malu untuk mengakuinya. Ayu menunjukkan kartu pos itu. Di baliknya, Rina hanya menulis, "Terima kasih untuk jalan keluar yang kakak berikan. Aku baru sadar, kebahagiaan sejati tidak perlu dicuri. Aku sudah mulai membangun fondasi sendiri. Aku janji, fondasiku kali ini tidak akan retak. Aku merindukanmu, Kak." Air mata Ayu tidak tumpah, tetapi hatinya menghangat. Aku memberinya kesempatan, Yoga. Itu saja. Aku tidak ingin kebencian membuatku menjadi wanita yang sama pahitnya dengan Bima. Keadilan sudah didapatkan, kini saatnya penyembuhan. Anda sangat kuat, puji Yoga tulus. Ayu menoleh padanya. Aku tidak kuat, Yoga. Aku hanya tidak mau kalah 2 kali. Kalah karena dikhianati itu menyakitkan. Kalah karena membiarkan dendam menguasai diriku, itu akan lebih bodoh. Yoga menggenggam tangan Ayu di atas atap cor. Tangannya kasar, tangan seorang pekerja keras yang jujur. Saya mengagumi cara Anda mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Anda mengubah rumah pengkhianatan itu menjadi rumah penyembuhan bagi banyak wanita lain. Itulah yang harus dilakukan seorang arsitek sejati, Yoga. Jika strukturnya runtuh, kita tidak hanya menambal. Kita merancang ulang dengan bahan yang lebih kuat dan tujuan yang lebih mulia, kata Ayu, membalas genggaman tangan Yoga. Di tengah proyek pembangunan, di bawah langit senja yang damai, Ayu menyadari bahwa ia tidak hanya menemukan proyek baru. Ia juga menemukan pasangan fondasi baru. Yoga tidak datang dengan janji kemewahan atau skenario ambisius. Ia datang dengan kejujuran yang menenangkan dan apresiasi yang tulus terhadap kecerdasan Ayu. Yu, setelah proyek ini selesai, saya punya rencana. Proyek Kenanga Baru akan menjadi monumen terbesar Anda, kata Yoga. Rencana apa? Tanya Ayu penasaran. Rencana untuk saya. Saya ingin membangun fondasi baru yang sama kuatnya dengan yang kita buat di sini. Tapi kali ini, fondasi itu untuk kita, ujar Yoga, menatap Ayu dengan mata yang penuh ketulusan, tanpa ada sedikit pun bayangan manipulasi. Ayu terdiam. Setelah semua drama, pengkhianatan, dan kebohongan, ia akhirnya mendengar sebuah niat yang murni dan tulus, di tengah-tengah proyek yang ia ciptakan dari reruntuhan. Yoga aku. Jangan jawab sekarang. Fokuslah dulu pada peresmian kompleks Kenanga Baru. Tapi ketahuilah, Yu, saya tidak membutuhkan apa-apa dari Anda selain senyum dan kejujuran Anda. Saya bukan Bima. Saya datang untuk membantu membangun, bukan untuk merampas. Yoga meyakinkan, menekan kata-katanya dengan kelembutan yang dalam. Ayu tersentuh. Ia tidak memaksakan diri. Ia tahu, cinta sejati tidak boleh terburu-buru, seperti pembangunan fondasi yang membutuhkan waktu untuk mengering dan mengeras. Baiklah, Yoga, aku setuju. Mari kita fokus dulu pada peresmian ini. Tapi terima kasih, jawab Ayu, matanya berkaca-kaca karena kebahagiaan yang damai.
Proyek Kenanga Baru hampir rampung. Ayu akan segera meresmikan monumen integritas pribadinya. Dan di sana, mungkin ia juga akan meresmikan babak baru dalam kehidupan cintanya. Ia telah melampaui rasa sakit, mengubahnya menjadi kekuatan, dan kini ia siap menyambut akhir yang bahagia. 3 bulan berlalu sejak perbincangan di atap kompleks Kenanga Baru. Proyek yang dibangun dari reruntuhan pengkhianatan itu kini telah selesai, berdiri kokoh dan indah. Warnanya hangat, jendelanya besar, dan setiap detail arsitekturnya mencerminkan filosofi baru Ayu, kejujuran dan kekuatan batin. Proyek ini adalah monumen pemulihan Ayu, sebuah bukti nyata bahwa kehancuran bisa melahirkan keindahan yang lebih bermakna. Hari ini adalah peresmian. Puluhan tamu hadir, bukan dari kalangan sosialita mewah, melainkan para stakeholder penting, pejabat daerah yang mendukung proyek sosial, notaris Pak Dharma yang loyal, dan calon penghuni pertama, wanita-wanita yang mencari awal baru. Ayu berdiri di podium. Ia mengenakan gaun putih sederhana, memancarkan aura kemewahan yang tenang. Ia tidak lagi memaksakan citra kesempurnaan. Ia hanya memancarkan kedamaian yang otentik. 1,5 tahun lalu, Ayu memulai pidatonya, suaranya jernih dan kuat. Di atas tanah yang kini kita pijak, saya kehilangan rumah. Lebih dari itu, saya kehilangan kepercayaan pada orang yang saya cintai. Keheningan melingkupi hadirin. Kehilangan itu mengajarkan saya satu hal. Fondasi terkuat dalam hidup bukanlah beton atau akta, melainkan integritas dan kejujuran diri sendiri. Saat itu, saya hanya punya satu jawaban untuk pengkhianatan yang mendera. Oke. Sebuah oke yang mengakhiri sandiwara dan memulai babak keadilan. Ayu tersenyum, matanya memancarkan rasa syukur. Hari ini, kita meresmikan Kompleks Kenanga Baru. Ini bukan sekadar perumahan. Ini adalah simbol bahwa setiap akhir adalah awal dari desain yang lebih baik. Untuk semua wanita yang akan menempati rumah ini, saya berharap fondasi bangunan ini dapat menopang Anda, memberikan Anda keberanian untuk merancang masa depan Anda sendiri. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak hanya mendapatkan rumah, Anda mendapatkan kesempatan kedua yang dibangun di atas kebenaran. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah pidato, Ayu disibukkan dengan ucapan selamat. Selamat, Bu Ayu. Anda adalah inspirasi bagi saya. Bisik salah satu calon penghuni, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Jaga rumah ini baik-baik. Jadikan rumah ini tempat yang jujur. Jawab Ayu hangat. Di sudut keramaian, berdiri Yoga. Ia tidak mendekati podium, menghormati momen Ayu. Ia hanya melihat Ayu dari kejauhan, matanya penuh kebanggaan, seperti seorang insinyur yang mengagumi mahakarya yang ia bantu dirikan. Melihat keheningan Yoga, Pak Dharma menyikut lengan Ayu. Dia sudah menunggu Anda, Bu. Dia adalah pria yang stabil. Sama seperti proyek yang baru Anda resmikan ini. Ayu tersenyum, berterima kasih pada Pak Dharma, lalu berjalan menghampiri Yoga. Kenapa tidak di dekatku? Tanya Ayu, menyentuh lengan blazer Yoga. Saya hanya mengagumi karya seni dari jauh. Anda bersinar hari ini, Yu. Anda tidak hanya sukses, Anda telah mencapai ketenangan sejati. Jawab Yoga, suaranya pelan dan tulus. Ini berkat kerja keras kita, Yoga, kata Ayu. Kamu memastikan setiap detail strukturalnya sempurna. Kamu adalah tiang penopang yang tidak pernah aku tahu aku butuhkan. Yoga membalas tatapan Ayu, kehangatan mengalir di mata mereka. Saya senang bisa menjadi bagian dari babak baru ini. Saya belajar banyak tentang kekuatan dari Anda. Mereka berjalan menjauh dari keramaian, menuju salah satu taman yang Ayu desain. Yoga memulai, menghentikan langkah mereka di bawah naungan pohon akasia. Sudah 3 bulan berlalu sejak saya mengajukan proyek fondasi baru kita. Anda sudah menyelesaikan proyek ini dengan sempurna. Sekarang, bisakah kita fokus pada blueprint hidup kita? Ayu tersenyum. Maksudmu, aku sudah boleh menandatangani kontrak itu, Yoga? Lebih dari sekadar kontrak, Yu. Saya ingin membuat janji. Saya tidak punya properti mewah untuk ditawarkan, dan saya tidak punya jantaian kata-kata indah seperti Bima. Yang saya punya hanyalah tangan yang siap bekerja keras untuk membangun apapun yang kita inginkan, dengan kejujuran mutlak. Yoga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, bukan berlian mahal, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran yang menunjukkan sebuah simbol arsitektur. Aku tidak ingin rumahmu. Aku hanya ingin kamu. Maukah kamu membangun rumah baru itu, rumah yang sesungguhnya, bersamaku, Ayu? Ayu merasakan air mata hangat membasahi pipinya. Ini adalah air mata kebahagiaan sejati. Setelah drama pengkhianatan dan kejahatan, ia akhirnya menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Yoga, aku tidak butuh rumah mewah.
Rumahku yang dulu kuanggap sempurna hancur karena fondasi kebohongan. Aku butuh kepercayaan. Dan kamu, Yoga, adalah pria yang paling tulus dan jujur yang pernah aku temui. Ayu mengulurkan tangannya. Iya, Yoga. Aku mau. Mari kita bangun rumah baru kita, yang fondasinya adalah kejujuran abadi. Yoga menyematkan cincin itu di jari Ayu. Cincin itu tidak berkilauan, tapi terasa berat oleh janji. Ia memeluk Ayu erat. Di pelukannya, Ayu menemukan tempat paling aman di dunia, jauh dari sirene polisi atau akta palsu. 6 bulan kemudian, Ayu dan Yoga berdiri di balkon rumah baru mereka. Rumah ini jauh lebih sederhana daripada rumah di Jalan Kenanga, terletak di pinggiran kota, dekat dengan alam. Rumah ini tidak dirancang untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk memeluk kedamaian. Yoga sedang merapikan pot bunga, sementara Ayu membaca buku di sofa. Yoga, ingat tidak? Saat Bima dan Rina merayakan kemenangan mereka di rumah lama, mereka mengira mereka telah mengambil segalanya? Tanya Ayu, tersenyum geli. Yoga tertawa. Mereka mengira mereka mengambil istana, padahal mereka mencuri sebidang tanah yang siap dirobohkan dan mendapatkan kasus pidana gratis. Itu adalah plot twist terbaik yang pernah ada. Dan aku hanya bilang, oke. Ayu mengenang, menertawakan kembali keberaniannya yang dingin. Iya, oke, yang membuat 2 mobil polisi datang. Yoga mencium kening Ayu. Tapi yang terpenting, kamu tidak kehilangan kebaikan hatimu. Kamu memberi Rina modal untuk memulai. Bagaimana kabarnya? Dia baik. Dia mengirimkan foto murid-muridnya. Dia bilang, dia akhirnya menemukan nilai dirinya. Tidak perlu lagi mencuri apapun. Kata Ayu, matanya teduh. Mereka berdua menatap keluar jendela, memandangi langit senja. Senja kali ini tidak lagi berwarna jingga yang terluka, melainkan ungu keemasan yang damai. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Yoga. Ia menyadari, rumah sejatinya bukanlah sebuah bangunan, melainkan ketenangan di hatinya, yang kini ia temukan dalam pelukan pria yang jujur. Ia telah kehilangan rumah mewah karena pengkhianatan, tapi ia mendapatkan keadilan, martabat, dan sebuah rumah yang sesungguhnya, tempat di mana kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang tulus. Selamat datang di rumah kita, Yoga, bisik Ayu. Selamat datang di ketenangan kita, Yu. Balas Yoga, memeluknya erat, menutup kisah dengan fondasi cinta dan kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dirobohkan oleh badai. Selesai.